Sebanyak 350.472 jiwa yang tersebar di berbagai pelosok negeri di Indonesia, bahkan sampai kepada saudara-saudara kita Muslim Rohingya di Myanmar dan Bangladesh, Muslim Palestina, Suriah dan Somalia telah menerima manfaat daging dari hewan kurban Anda dalam program Kurban Peduli Negeri di tahun 2019. Mari kita teruskan sinergi dalam melayani dan peduli pada umat dalam program Kurban tahun ini. Di masa pandemi seperti sekarang ini, bantu ketahanan pangan terdampak COVID-19. Kurban hemat mulai dari Rp1.750.000. Kurban sekarang. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kelihatannya segar sekali hari ini, Coach. Alhamdulillah. Beda ininya, penampilannya pakai batik. Seneng, saya suka ininya, warnanya, motifnya. Gantian, ini biasanya Pak Gatot yang pakai batik ya. Baik, Coach. Kemarin ada titipan pesan dari teman-teman untuk yang PR-nya yang dibahas kali ini adalah MQTV. Memungkinkan ya? Memungkinkan. Coach, udah ini ya? Udah dapat filenya yang itu MQTV? Bentar. Saya pas nggak, Kang Dodi, teman-teman MQTV? Nih. Kacamatanya mungkin, Pak. Oh, kacamata. Iya. Kacamata. Siap, Pak. Ini kalau background bagus, Pak. Hah? Iya, diakalin nih. Pakai Cahayanya istri saya tempelin di belakang. Iya. Cahayanya udah mulai bagus, Pak. Tapi wajah saya kurang ke belakang ya? Iya, Pak, kurang mundur, Pak. Mundur ya? Begini? Sedikit lagi mungkin, Pak. Itu bocor, kurang lebar ininya, green screen-nya. Baik, Pak. Yang penting atasnya aja, Pak. Atasnya jangan kepotong, Pak. Gini ya, nggak apa-apa ya? Segini, Pak, nggak apa-apa. Nanti di scale dari sini, Pak. Ya. Nanti di itu ya? Siap, Pak. Kopiah atau enggak ya? Kopiah kah? Bagus, Pak, di PC, Pak. Bagus. Iya. Sip. Oke. Sudah, Coach, udah dapat? Yap, sudah. Nah, ya, bentar. Saya harus ini dulu nih. Kegiatan apa, Coach, sekarang? Hari ini? Kegiatan meeting dengan beberapa klien. Ini lumayan intensif sama Kementerian Pariwisata 1 bulan terakhir. Iya. Bikin apa dengan ini? Bantu pelaku ekonomi kreatif yang terdampak COVID kita. Jadi kan banyak teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang karena berhubungan dengan pariwisata, kan pariwisata drop sekali. Nah, jadi diminta untuk cari solusi bagaimana mereka tetap bisa survive. Iya. Khusus Malang atau ini? Jabodetabek. Jabodetabek ya. Baik. Kang Dan, ini udah kelihatan belum presentasinya? Bentar, Pak. Coba, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada, Pak. Sudah ya. Oke, kita mulai kalau gitu. Baik. Kita siap. Sorry. Saya stop sharing dulu ya. Stop sharing itu di sini ya, stop sharing ya. Oke. Yang lainnya pada ikut di mana ya? Facebook sama di itu ya, di YouTube ya. Oke, Kang Dan, siap Kang Dan? Siap, Pak. Record. Oke.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MKTV dan rekan-rekan semuanya dimanapun rekan-rekan berada, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Bincang Bisnis bersama saya Gatot Kuntakumara. Insya Allah kali ini kita akan diskusi terkait dengan bagaimana mengelola usaha kita, terutama di media. Nanti karena episode yang lalu juga kita ada pembahasan terkait dengan pekerjaan rumah kita, maka nanti 10 menit pertama kita akan diskusi bagaimana mengelola media ini agar bisa lebih baik lagi, terutama disesuaikan dengan pekerjaan rumah kita yang kemarin PR1, PR2 ataupun PR3. Nah, namun sebelum itu bahwa usaha itu beberapa kali kita sudah sampaikan niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah, dan yang paling penting selain beribadah kepada Allah akan menjadi amal soleh. Kita bukan mencari rezeki, namun kita menjemput rezeki. Bedanya apa? Kalau mencari belum tentu ada, tapi kalau menjemput itu pasti ada, begitu. Nah, saat kita menjemput rezeki, kita nggak ketemu rezeki kita, maka ada beberapa hal catatannya. Boleh jadi kita cara menjemput rezekinya salah, tempat mencari rezekinya salah, atau waktunya yang salah, ataupun mungkin metode menjemput rezekinya. Contoh misalnya kita mencari istri di stasiun, kita nggak ada tuh, istri kita nggak ada di stasiun. Tapi kalau kita menjemput istri di stasiun, nah istri kita ada di stasiun. Namun kita nggak ketemu dengan istri di stasiun, mungkin waktu janjiannya salah. Hari Senin kita datangnya Selasa, nggak ketemu. Kemudian tempatnya salah ngejemputnya, istri nunggunya di pintu utara, kita di selatan, ya mana ada, nggak akan ketemu. Atau mungkin cara kita ke sana itu sudah terlambat gitu, istri sudah berangkat mungkin nyewa taksi ataupun pakai yang lainnya, kita ke sana udah terlambat gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita harus punya ilmu, punya wawasan, punya pengalaman yang cukup untuk mengelola sebuah bisnis ini, begitu. Nah, bersama dengan kita masih bersama Coach Ridwan, karena ini materinya adalah berseri, sehingga nanti harapannya setelah materi ini selesai, maka rekan-rekan sudah memiliki usaha ataupun syukur-syukur bisa tumbuh dan bisa berkembang dengan baik, begitu. Kita sapa dulu ya beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Coach? Sehat, Coach? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga semua saudara-saudara juga sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Semoga pertemuan yang ke berapa nih? Keempat ya, Coach ya? Kelima, insya Allah. Kelima ya, pertemuan kelima ini Allah mengkaruniakan keberkahan buat kita, mengkaruniakan kemudahan, kelancaran dalam setiap usaha kita dan aktivitas kita, dan menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti, dan semoga kita bisa berkumpul di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Coach, kemarin ada titipan nih dari teman-teman untuk pembahasan kita PR-nya, karena ada PR1, PR2, PR3. Nah, PR3-nya ini udah sampai leverage-nya ya, pengungkitnya ya, Coach ya. Ya, sudah sampai ke nilai tambah malahan. Oh, ke nilai tambah ya. Oh, iya ya, nilai tambah. Baik, kita akan diskusi terkait dengan PR-nya ya, Coach ya. Siap. Kalau Pak Eka sudah masuk kah? Kalau Pak Eka sudah masuk, kita bisa cerita Pak Eka ini yang membuat pekerjaan PR-nya nih. Bentar, saya slide dulu ya. Nah, ini kenapa MKTV? Karena ini biar mudah aja pembahasannya. Namun rekan-rekan yang punya media, terutama di media penyiaran, baik radio ataupun pertelevisian, baik yang online maupun yang terestrial, karena sekarang banyak nih, Coach, media yang sifatnya itu tidak punya terestrial, jadi tidak ada antenanya begitu, tapi lewat streaming dan sebagainya. Nah, semoga nanti ini bisa menginspirasi kita semua, sehingga ini bisa menjadi acuan kita untuk mengembangkan bisnis kita. Baik, Coach, ini tujuan dari MQTV ya. Target akhiratnya itu menjadi sarana dakwah untuk mencari ilmu Allah SWT,
kemudian menjadi wadah bagi umat muslim dan non muslim sehingga bisa mendapat hidayah. Nah, ini menariknya ini MQTV itu posisinya memang positioningnya bisa untuk yang muslim boleh, non muslim juga, karena ini dakwah. Kemudian menjadi salah satu media untuk menggapai ridho Allah. Nah, target dunianya membantu membangun ekonomi masyarakat, target pendapatan 230 juta sebulan. Masya Allah, ini untuk toko media lokal, TV lokal nih besar nih 230 juta ini. Karena rata-rata kalau di Bandung ya, itu di bawah ini, jauh di bawah ini. Kemudian ya ada karyawan, jelas mensejahterakan karyawan, kemudian menjadi televisi dakwah yang merangkul semua kalangan, membuat produksi konten program yang mendidik. Nah, definisi usahanya, media televisi yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi serta menyejukkan hati bagi sahabat dan seluruh Indonesia, media dakwah pesantren, media penyiaran publik berbasis pendidikan dan dakwah, wadah bagi produk atau program yang sesuai dengan budaya Darut Tauhid, membantu pemirsa atau penonton untuk belajar ilmu dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan masalah yang diselesaikan, memberikan program Islam yang bisa menjadi tuntunan, menyebarluaskan ajaran agama Islam, menjadi corong utama dakwah nih Coach, corong utama dakwah pesantren Darut Tauhid. Iya, kita selain MQTV ada ini ya, ada MKFM maupun publishing. Hanya jelajahnya, jangkauannya MQTV karena visualisasinya lebih lengkap ya dibandingkan kalau audio yang di MKFM. Informasi lengkap mengenai pesantren, media promosi dan sosialisasi, kualitas teknis dan kualitas siaran. Nah, target pasarnya all segmen nih Coach, anak muda, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, user penonton MQTV, ekonominya UKM, middle mau buyer power, perusahaan nasional. Jadi kita sudah ada beberapa nih yang sudah iklan, agama, seluruh umat muslim, gaya hidup modern religius, komunitas atau alumni Darut Tauhid, majelis taklim dan sebagainya. Oke, poinnya ada di kemana, situ Coach? dulu. Nah, di sini target pasarnya ya. Ya, target pasar. Nah, jadi kalau yang tadi poin pertama sampai sebelum target pasar semuanya saya rasa oke, nggak ada masalah. Nah, ketika target pasar, nah di sini yang menarik. Ketika kita berbisnis di media, kemarin saya menyampaikan bahwa kita harus paham siapa target market kita. Nah, kebanyakan kenapa media tidak berkembang? Karena media seringkali tidak bisa membedakan mana target market, mana target user. Nah, kalau dilihat di sini, ini yang ditulis ini adalah target user. User ini kalau dilihat all segmen, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, user, penonton TV. Gitu. Nah, jadi ini adalah target usernya, tapi not target market sebenarnya. Karena kalau kita bicara target market, kembali ke tujuan bisnis yang di awal, ya tadi ya, betul, memang kita membuat konten tujuannya mendidik, mengedukasi. Ya, itu betul sekali. Tapi di sisi lain bahwa kita menjalankan, kalau ketika sudut pandangnya kita bicaranya hari ini adalah bisnis media, maka target marketnya adalah dari mana income itu masuk. Nah, income masuk bukan dari si user yang membayar, kecuali TV kita TV kabel kayak misalnya Netflix atau yang lainnya kayak UCTV dan seterusnya, itu karena memang TV kabel dia berlangganan, maka pendapatannya dari penonton. Tapi kalau seperti ini kan kita mendapatkannya dari mana? Dari iklan. Nah, ini yang kita harus bedakan. Kalau MQTV dia masuknya adalah masih sumber income-nya melalui iklan, maka yang menjadi target pasar adalah pengiklan. Nah, di situ bakal masuk siapa yang akan menjadi pengiklan nanti di situ. Nah, jadi segmennya yang dimaksud segmen di sini target market adalah siapa yang akan menjadi sumber income kita. Nah, itu yang mungkin nanti perlu revisi di sini ya poinnya. Jadi yang all segmen ini kita ini aja ya, karena ini target pasarnya itu adalah yang beriklan, maka all segmennya ini di breakdown lagi ya, mana yang betul-betul menjadi target pasarnya untuk yang pengiklan di MTV ya. Betul. Nah, jadi kalau dalam industri TV, jadi contohnya misalnya saya mengambilkan contoh, kalau misalnya yang paling simpel kita lihat adalah koran ya. Koran banyak orang salah dikiranya pendapatannya adalah dari jualan korannya. Sebenarnya tidak, bukan dari jualan korannya, tapi dari iklannya gitu. Nah, tapi koran itu untuk mengetahui jumlah oplah. Jumlah oplah itu artinya jumlah berapa banyak sih pembacanya. Nah, jadi dilihat dari sana. Jadi sehari dibaca sama sekian. Nah, itu dia mengukurnya dari sana. Nah, kalau TV dilihat kan dari segmennya. Nah, nanti kita membuat konten, maka dimaksud dengan konten itu adalah produk sebenarnya. Jadi bukan market. Jadi acara-acara yang kita buat itu adalah produk kita. Nah, produk ini nanti yang harus disesuaikan. Oke, jadi berangkatnya dari market dulu.
Jadi berangkatnya dari market dulu, bukan berangkatnya dari berangkat dari market, bukan berangkat dari produk. Jadi segmennya udah benar Muslim, karena juga ini mewakili dari manajemen Kolbu TV atau mewakili dari DT. Iya. Nah, tapi disesuaikan. Kalau pemirsanya atau penontonnya atau usernya mayoritas, misalnya nanti di produk itu adalah, jadi produk itu artinya kita bawa datang ke pengiklan, kita bisa cerita ke sana. Ini loh, saya punya produk, program ini aja, penontonnya sekian, jangkauannya sampai sekian, mau iklan atau tidak, di segmen mana yang mau diambil, di acara apa. Nah, itu yang nanti dimasukkan. Jadi kalau di sini saran saya, target pasar langsung spesifik segmennya siapa, bukan all segmen, tapi segmennya satu misalnya adalah pengusaha Muslim, dua misalnya siapa, misalnya instansi, tiga pengusaha Muslim pun bisa dijabarkan, pengusaha Muslim yang spesifik dengan market apa, dengan penonton kita, misalnya pengusaha travel dan umroh, pengusaha busana Muslim, pengusaha apa, itu akan spesifik, akan jauh lebih mudah. Jadi di sini yang disebut dengan target market adalah siapa yang nanti akan menjadi sumber income. Nah, itu yang nanti mungkin harus dimasukkan. Baik. Terima kasih ya Coach ya. Kita lanjut nih untuk database target pasar. Ini kita harus verifikasi ya dengan yang target pasar yang tadi ya. Betul. Nah, nanti disesuaikan, ada Bank Syariah udah masuk di situ, ada customer good yang sesuai dengan segmen kita. Ini sudah saya ngelihat di sininya di database-nya sudah sesuai yang tadi, yang di awal yang mungkin tadi masih perlu di target pasarnya ya. Baik. Target ekonomi yang dibidik, upper, brand-minded consumer, sama middle atau berarti menengah ke atas ya. Yang dimaksud di sini betul, yang dimaksud di sini adalah menengah ke atas. Berarti perusahaan atau UKM yang dibidik adalah perusahaan yang middle up karena dia sudah punya budget beriklan di TV. Itu sudah sesuai. Tapi kalau kita ngambil pasarnya middle up seperti ini, Coach, itu lebih mayoritas kita titik beratnya kemana? Middle atau ke upper untuk penyelesaian program sama komunikasinya? Nah, jadi sebenarnya nanti yang ini sebenarnya kalau memungkinkan nanti ada teman-teman dari MKTV harus bisa nge-trace, dilihat database rata-rata penontonnya itu siapa gitu. Jadi artinya penontonnya itu siapa, tingkat ekonomi, terus demografinya seperti apa, geografinya di mana saja. Nah, itulah yang akan menjadi data kira-kira penonton ini, pemirsa ini cocoknya dengan produk di di level mana. Maksudnya produk yang masuk dengan penonton-penontonnya MK ini, apakah produk yang murah, produk yang harganya terjangkau, menengah, atau produk yang mahal. Nah, ini yang harus kita segmenkan. Walaupun sebenarnya nanti bisa di breakdown lagi per program. Artinya, jadi kita tahu, kita punya program A, penontonnya rata-rata siapa, program B, penontonnya rata-rata siapa. Biasanya setiap program pun itu bisa di jam-jam tertentu pun bisa beda. Misalnya kalau misalnya pagi yang nonton ternyata kebanyakan adalah misalnya ibu-ibu, tapi kalau saya sore misalnya atau malam yang nonton bapak-bapak. Kenapa? Kalau pagi ibu-ibunya di rumah gitu ya, jadi umi apa segala macam banyak di rumah, tapi kalau bapak-bapak kerja, nah itu kita bisa segmenkan nanti kira-kira. Berarti kalau nanti mau ada yang iklan busana Muslim, decision maker-nya kebanyakan di siapa? Decision maker-nya kebanyakan adalah ibu-ibu, maka setiap pagi dibuatkan program yang itu spesifik untuk ibu-ibu. Dan nanti karena ibu-ibu ada di rumah, nah, nanti yang pengiklannya kita sesuaikan dengan segmen yang nanti ibu-ibu yang nonton ini paling banyak siapa gitu. Jadi matching ketika kita membuat program. Nah, seringkali media ini kelemahannya dia membuat program tidak berdasarkan dengan penonton gitu. Nah, sehingga kenapa ratingnya tidak bisa begitu bagus, penontonnya tidak begitu besar gitu. Nah, karena jamnya pun harus dipilih jam mana yang kira-kira sesuai dengan penontonnya, dengan pemirsanya. Nah, itu nanti yang harus disetting sehingga iklan itu nanti munculnya di mana, itu sesuai juga, kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya tadi ditanya mana yang lebih bagus, middle atau apa, nanti kembali ke produk yang kita punya tadi. Nanti disesuaikan, di jam prime time sekian kita fokus dengan yang upper. Di jam yang kira-kira enggak terlalu tinggi, kita mulai lower, agak murah iklannya, nggak apa-apa, ini dimasukin untuk level UKM-nya. Jadi itu nanti disesuaikan, kira-kira gitu. Baik. Nah, ini analisa validasi masalah. Saya kira nanti ini perlu terjun ke lapangan. Nah, ini mungkin pasarnya ini, Coach. Leverage-nya. Ya, ini sudah benar figur tokoh nasionalnya. Tadi saya sudah baca juga program dakwahnya, ini sudah bagus, pendidikan ini sudah. Nah, tinggal nanti ini di sini yang menjadi pengungkit pasarnya juga adalah kan kemarin saya bagi 3, bisa orang,
Nah, yang kedua bisa media, Seorang. atau yang ketiga itu bisa instansi. Nah, jadi kalau tadi di sini yang saya masih belum clear itu yang program dakwah, program pendidikan, program ini, program anak ini di sini maksudnya berarti ininya ya kayak misalnya maghrib mengaji itu berarti programnya yang Program, dijadikan. programnya. Oke, nah sekarang yang perlu dicari artinya gini sebenarnya. Kalau target market kita perusahaan atau UKM, nah mereka ini bisa kita dekati pakai pendekatan apa. Jadi kalau tadi misalnya kan jadi ininya Agi, Bu Yahya, berarti Mas ini sebenarnya sudah sesuai. Nah, ketika yang program ini mungkin nanti yang perlu direview karena yang mengungkit itu artinya ketika mereka masuk, ini kan kalau untuk secara user, betul, user itu artinya penonton. Mengungkit penonton iya, tapi mengungkit pengiklan kita butuh sesuatu yang bisa membuat orang-orang yang mau beriklan itu lebih trust, lebih yakin, mau mengeksekusi, kira-kira gitu. Nah, ini itu kalau yang di tadi bawah, saya mau tanyakan. Yang betul. saya mau tanyakan, kalau setiap program itu, apakah perlu ada pengungkitnya nggak? Leverage-nya. Misalnya untuk program anak nih, Dodo dan Nisa. Nah, itu kan kita memang segmen programnya itu untuk anak-anak ya, usia SD atau TK gitu. Betul. Tapi agar orang itu ngiklan di situ, nah ini kan ngiklan di program itu kan tidak bisa kita anak itu sebagai leverage-nya kan. Misalnya kita cari tokoh anak atau siapa ini ya. Nah, itu gimana cara ininya? Memang yang selalu menjadi rancu di media adalah kebanyakan teman-teman itu susah membedakan mana target user dan mana target market. Nah, ini yang tadi Pak Gatot sampaikan itu leverage untuk target user. Artinya ketika kita tokoh anak-anak apa segala macam itu akan menambah jumlah yang nonton, tapi tidak menambah jumlah pengiklan. Nah, jadi ketika kalau misalnya sebentar. Jadi kalau misalnya kita mengundang TK ataupun SD gitu ya untuk masuk ke stasiun untuk lihat live secara langsung begitu ya, itu tidak secara otomatis itu ya iklan bisa masuk di situ ya? Bisa. Jadi poinnya seperti ini. Pada saat ada program anak, misalnya ada di situ ada Nusarara, nah sebenarnya yang harus dipikirkan sama manajemen, saya pasang Nusarara di sini, penontonnya anak-anak, kira-kira siapa ya perusahaan yang mau beriklan di segmen itu. Dan jadi setiap membuat produk kita tahu kira-kira bayarnya siapa. Setiap membuat produk, Nusarara ini adalah program berarti produk. Nah, program atau produk ini kira-kira siapa segmennya? Oh, berarti segmennya adalah perusahaan yang produknya itu dikonsumsi sama anak-anak. Nah, berarti kira-kira kalau pas iklannya Nusarara, mungkin yang cocok adalah apa? Satu, bisa jadi produk-produk yang memang dikonsumsi sama anak-anak, misalnya kayak ya mungkin makanan untuk anak-anak, jajanan untuk anak-anak, tas, baju, apa segala macam yang untuk anak-anak, yang mungkin anak-anak nonton dibarengi sama orang tuanya. Sehingga ketika nonton, itu nanti akan membeli. Nah, maka yang menjadi target pasar adalah perusahaan-perusahaan yang punya produk tadi. Nah, jadi ketika kita punya program Nusarara, kita datang nih ke perusahaan, misalnya dia jajanan sehat untuk anak-anak. Pak, mau nggak iklan? Kita punya segmen namanya Nusarara. Ini yang nonton sekian, segmennya anak-anak dan lain-lain. Nah, jadi di situ yang kita jadikan target market adalah perusahaan tadi. Nah, atau misalnya sekolahan gitu yang dia memang target sekolahan ini misalnya target marketnya anak-anak. Jadi kalau kita ngelihat contoh RCTI, Raja Wali Group itu dia punya beberapa brand. Ada RCTI, ada juga kalau nggak salah namanya Global TV. Nah, Global TV itu segmennya itu lebih fokus ke anak-anak gitu ya. Nah, kalau dilihat iklannya adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia fokusnya ke anak-anak. Misalnya jualannya dia apa? Jualannya kayak sepatu, jualan mainan, jualan apa yang diiklankan di jam tersebut. Nah, jadi kita membuat program itu harus menyesuaikan dengan target marketnya. Kira-kira seperti itu. Oh iya. Jadi setiap program itu memang target marketnya berbeda ya, karena program itu sangat tergantung dari siapa pemirsanya sebagai target usernya, dan setiap program itu punya target market yang berbeda. Iya. Karena Kalau itu cara simpelnya ngelihat gini, cara simpelnya. Ketika kita masuk ke mall itu ibaratnya televisi, itu ada food court. Nah, food court ini itu adalah misalnya MKTV. Nah, di dalam food court itu kan ada makanan, ada yang jual bakso, ada yang jual rawon, ada yang jual misalnya batagor, ada yang jual ayam goreng, ada yang jual macam-macam.
Nah, itu adalah program-program kalau kita gambarkan. Jadi dalam program itu setiap tenan itu ibarat kalau kita punya TV, kita punya slot, itu adalah program yang berbeda yang pasti punya target market berbeda. Nah, cara berpikirnya pemahamannya seperti itu. Walaupun setiap mall itu sendiri itu dia sudah punya market secara umum. Market secara umum misalnya ada mall tipe ini. Nah, itu mungkin dia market umumnya adalah misalnya lebih banyak anak muda yang datang. Oh, mall tipe ini yang lebih karena misalnya lebih banyak misalnya kayak pusat grosir atau apa yang lebih banyak datang ibu-ibu. Nah, tapi di dalamnya itu pun tetap ada program. Nah, jadi MKTV sebagai kalau saya gambarkan mall tadi, dia segmennya segmented muslim gitu ya. Dan apa namanya orang yang pengen mengembangkan diri, belajar dan lebih bertakwa lagi gitu. Nah, di dalamnya itu ada program-program yang setiap program itu sebenarnya nanti punya apa namanya target market masing-masing, baik user yang nonton maupun market. Nah, kira-kira gitu Pak Gatot. Ya. Baik. Alhamdulillah. Nilai tambah fungsionalnya sebagai media penyiaran, pendidikan dan dakwah, program lebih mengenalkan Allah melalui tadabbur Al-Quran, produk klien MKTV sesuai dengan syariah, tambah emosionalnya, studi yang luas, nyaman dan ber-AC, pelayanan menggunakan konsep 5S, NIM, salam sapa, sopan santun, bantu promosi klien di berbagai media selain MKTV atau digital, spiritualnya ada nilai dakwah dalam setiap program. Kira-kira ada koreksinya nggak, Coach, untuk ya, nilai tambahnya? Udah keren nilai tambahnya. Sudah bagus. Baik, kalau begitu untuk pembahasan PR saya kira sudah selesai ya. Kecuali kalau Coach ada tambahan lagi untuk yang PR yang di bagian bawah yang ada 5P. Jadi terus bawah ada, nah ini kan ada 5 kompetitor terbaik, ini udah tepat, ada 5 kompetitornya, oke. Nah ini contoh yang lain. Nah ketika turun lagi ke bawah, nah di sini ada better 5V dari kompetitor. Nah yang di sini yang dimaksud better 5V dari kompetitor adalah kira-kira MKTV kelebihannya dari kompetitor ini apa. Jadi yang ditulis di situ kelebihannya kita. Nah ini saya nggak tahu ini yang ditulis apakah kelebihannya kita atau kelebihannya kompetitor. Nah jadi harapannya kita buat better 5V berarti satu kelebihan kita secara P yang pertama produk dibandingkan dengan yang lain apa. Nah kira-kira gitu. Terus yang kedua better apa namanya price itu berarti iklan kita. Jadi ketika kita datang ke perusahaan-perusahaan tadi dia akan bilang, loh saya iklan di apa namanya media itu harganya sekian, kenapa kok di MKTV sekian? Nah itu mungkin nanti akan menjadi, nah itu yang dimaksud dengan better 5V tadi di sana, kira-kira gitu Pak Gatot. Oh jadi yang better 5P ini adalah keunggulan kita ya? Keunggulan kita di 5P tadi, produk, price, place, people, promotion dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor tadi. Nah, ini nanti mungkin ya oke, berarti dikoreksi ya. Karena ini kelihatannya keunggulan bisa dari keunggulan yang lain. Ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau di dakwah sih tidak ada kompetitor ya. Karena kita fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Baik, Coach, saya kira pembahasan PR-nya cukup ya. Kita lanjutkan materinya untuk hari ini. Siap. Ada yang mau di-sharing, Coach, sesuatu materinya? Oke, ya kita akan masuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berbicara tentang 7 jurus banjir order. Nah, hari ini kita menarik ini. Udah 7 jurus begini mah. Kalau belajar silat kan udah dikasih jurus tuh udah tinggi tuh. Nah, hari ini kita spesial, kita sudah pembahasannya masuk ke strategik yang apa namanya jurusnya. Kalau kemarin kan kita nata betul kuda-kuda lah ya fondasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jurusnya. Ya. Nah, saya coba share slide dulu. Nah, ini ada 7 jurus banjir order namanya. Nah, kenapa kita belajar 7 jurus banjir order? Karena bahwa kita bangun bisnis kayak kemarin perencanaan, tapi kalau nggak ada omsetnya sama aja gitu juga nggak akan jalan. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang bisa membuat produk bagus, tapi ketika sudah jadi produk yang keren, yang bagus dengan riset yang panjang, tapi ternyata ketika dijual belum rame atau nggak laku sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya perusahaannya bisa tutup atau bangkrut juga. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kita sharing, belajar bareng. Saya juga belajar tentang 7 jurus banjir order ini. Nah, ini kok tadi kita review dulu tugas kita yang lalu ya. Ini kita bahas nilai tambah dan juga better 5V. Nah, sekarang kita akan masuk. Ini PR-nya yang tadi sudah kita bahas ya. PR ketiga, sekarang nanti ini. Nah, sekarang kita masuk ke 7 jurus banjir ordernya. Nah, saya menyusun skema. Jadi 7 jurus banjir order ini memang kita formulasikan sendiri ya dari pengalaman kurang lebih hampir 10 tahun saya di dunia bisnis.
Dan ini insya Allah semoga nanti bisa manfaat buat teman-teman juga ya. Jadi kalau dicari misalnya bukunya mungkin belum ada gitu ya. Nah jadi artinya ini kita coba racik dari pengalaman kita dan pengalaman klien serta pengalaman menti-menti saya. Nah kenapa kita bicara tentang order ini jadi penting gitu ya? Karena order atau omset itu adalah ujung tombaknya kita berbisnis. Jadi kalau kita bisnis itu gede gitu ya, tapi kita nggak punya apa namanya ini nggak punya ujung tombaknya, marketingnya nggak jalan atau omsetnya nggak ada, maka akhirnya juga bisa jadi nggak akan optimal gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat itu ada tombak gitu ya, tombak itu kan ada kayu panjang, depannya ada ujungnya itu ada besi yang lancip. Tombak itu nggak akan kepake kalau nggak ada ujungnya tadi itu. Sama dengan bisnis, kalau kita nggak punya ujungnya tadi itu kayak panah itu nggak punya depannya, dipakai nembak juga ya mungkin nggak akan, dampaknya akan signifikan. Nah seperti itu dengan bisnis. Sehebat apapun yang di belakang, ada produk, ada SDM, ada macam-macam, tapi kalau bisnis itu nggak bisa menghasilkan sales, cepat atau lambat bisa tutup juga, bisa bangkrut. Nah inilah yang mungkin menjadi concern di awal materi kita nanti lebih banyak bicara tentang bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan sales atau omset dulu. Nah ini saya asumsikan atau saya gambarkan, kemarin kita sudah membahas ada beberapa hal ya, tentang target pasar, kita sudah membahas tentang apa namanya nilai tambah, leverage. Nah, jadi kalau kemarin kita bagi, anggap aja kira-kira gini gambarnya. Ini ada target pasar nih, dan di sini ini ada namanya nilai tambah. Nah, ini sudah kita bahas semua. Kalau kemarin di awal kita sudah membahas ada goal gitu ya, kita sudah membahas ada goal, ada definisi bisnis, dari definisi kita tentukan target pasar gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya goal, target pasar, dan definisi, saya asumsikan target pasar di sini, anggaplah konsumen kita itu ada di, misalnya ini ada di Surabaya. Nah, terus kita, ini produk kita, nilai tambahnya ada di Madura. Nah, ini masih terpisah dengan apa? Masih terpisah, ini ada laut, ada selat Madura. Maka sebagus apapun, kalau bahasa saya istilahnya, sebagus apapun nilai tambah kita, produk kita, kalau si target market ini nggak tahu atau nggak bisa mengakses, maka tidak akan terjadi namanya transaksi. Jadi kita sebenarnya belum berbisnis. Jadi kalau saya tanya, apakah kita sudah berbisnis? Dengan kita sudah punya pasar, dengan kita sudah punya produk, usaha sudah dibuka, apakah kita sudah berbisnis? Bagi saya sebenarnya belum. Kenapa? Karena belum ketemu. Nah, karena esensinya bisnis adalah mempertemukan target pasar yang punya uang, punya masalah, dan punya kebutuhan dengan kita yang punya solusi dan nilai tambahnya. Nah, tugas kita mempertemukan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Kita harus membangun jembatan, bridge. Ya, kita harus membangun bridging. Nah, jadi di sini tugas sebagai seorang entrepreneur atau tugas sebagai seorang pengusaha adalah mempertemukan. Nah, sebagai studi kasus tadi contohnya gini. Oh, di sini nilai tambahnya MKTV. Ada MKTV keren banget nih yang namanya MKTV gitu ya. Ada MKTV. Programnya bagus-bagus, yang datang, yang nonton, yang ini apa namanya, pokoknya udah keren banget nih pokoknya produknya MKTV ini ya. Jadi dari yang ngisi itu kompeten, ya alat-alat multimedianya juga bagus, relaynya juga bagus, stabil jaringannya, dan yang nonton di sini, yang nonton ini banyak banget gitu ya. Jadi artinya yang nonton tuh sudah penontonnya banyak. Tapi target pasarnya salah kita, karena kita nggak paham. Ternyata kita pikir target marketnya itu adalah penonton, padahal sebenarnya secara bisnis target pasarnya adalah pengiklan. Nah, kita tuh nggak pernah ketemu dengan pengiklan, gitu. Kira-kira gitu. Maksudnya itu nggak pernah ketemu. Maka apa yang terjadi? Tidak terjadi bisnis. Hanya kita memproduksi produk yang bagus. Kita punya program-program bagus, lalu setelah dari program-program bagus, disaksikan oleh banyak orang, itu berarti, atau ditonton banyak orang, berarti kita masih ada di sini, di sisi nilai tambah. Tapi sebenarnya ini belum masuk ke market. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, nah, kita membangun bridge atau jembatan, ada distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan. Nah, ada 3 bridge ini, 3 jembatan. Ya, kalau ibaratnya Suramadu ini ada jembatan Suramadu mempertemukan si nilai tambah dengan si target market. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, kebanyakan pengusaha itu berhenti ketika dia sudah punya produk dan dia sudah punya pasar, dia berhenti. Tapi dia tidak melakukan aktivitas di tengah ini. Ini padahal justru aktivitas bisnisnya harusnya adalah di situ, mempertemukan, ngasih solusi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari 3 ini, distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan. Tapi sebelum dilanjut, Pak Gatot mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Coach, itu kan kalau misalnya kita punya usaha, tapi kita itu outsource gitu produksinya. Jadi kita pegangnya adalah merek, brand, gitu. Kemudian manajemen tool-nya dan sumber daya untuk ekspansi dari usaha ini gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita memprotek bahwa
karena kalau salah satu resiko kalau kita outsource kan nanti kualitas dan supply chain untuk barang ke kitanya ini bisa terganggu gitu. Cara menjaganya gimana tuh, Coach? Apakah kita harus bikin backup untuk produsennya atau seperti apa? Ya, kalau kita outsource, maka kita harus memiliki ilmu namanya PPIC. Nah, ini nanti mungkin materi khusus ya, kita bicara PPIC. PPIC ini namanya Planning, Production, Inventory, Controlling. Nah, jadi apa? Jadi kita di manajemen itu harus kuat dalam perencanaan dan juga dalam controlling. Artinya kita tahu kapan kita harus order, kapan supply chain kita harus masuk, kapan kita nanti harus delay time-nya antara kita order sampai jadi berapa, serapan marketnya berapa. Jadi karena kita ini maka kita fokusnya di PPIC dan harus kuat di QC. Kenapa? Karena kita nggak kerjakan sendiri. Nah, itu bisa dilakukan dan ini sebenarnya kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan dari luar negeri, mayoritas memang mekanismenya seperti itu. Nike gitu ya. Nike itu dia punya pabriknya di Cikarang, maksudnya pabriknya di Tangerang gitu. Jadi artinya mereka tapi sudah tahu kapan mereka harus order, kapan barang harus dikirim, QC-nya seperti apa. Nah, itu next nanti kita akan bisa berbicara tentang ini, tentang nilai tambah. Tapi itu pertanyaan yang bagus banget. Nah, sekarang kita lanjutkan dalam konteks marketingnya. Kita lanjut, Pak Gatot, boleh? Lanjut, Pak. Lanjut, nah, silakan. Kita akan mulai coba dengan cara berpikir sederhana. Banyak orang berpikir omset itu kayak given. Omset itu kayak given itu maksudnya omset itu kayak kayak ya sudahlah pasrah. Nah, ini kebanyakan orang berpikir gitu. Dah, jadi asal buka usaha udah dibuka, udah deh omset pasrah gitu. Nah, sebenarnya menurut saya omset itu harus diikhtiarkan. Nah, jadi kita hasil dari bisnis itu harus diikhtiarkan. Nggak bisa hanya sekedar oh sudahlah pasrah aja gitu. Jadi ada ikhtiar yang harus kita upayakan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, jadi prinsipnya kita harus pahami, prinsip banjir order. Nah, saya bagi dalam dua. Jadi omset itu bisa dilahirkan dari dua. Yang pertama bisa dari new customer dan yang kedua dari existing customer. Jadi pendapatan kita atau omset kita itu bisa dihasilkan dari konsumen baru ataupun dari konsumen yang lama. Nah, ini ada dua jenis konsumen. Nah, treatment-nya itu berbeda dan biasanya memang kalau dilihat dari yang saya gambarkan di sini, omset dari market baru sama market yang lama biasanya gedean dari market yang lama. Biasanya di angkanya kurang lebih sekitar 20 sampai 30%. Nah, di sini 70 sampai dengan 80%. Nah, jadi kita harus paham. Tapi seringkali kadang kita terlalu fokus untuk menciptakan market baru, lupa memaintain market yang lama. Jadi kita terus cari konsumen baru padahal dia ya kontribusinya paling 20 sampai 30% untuk bisnis yang bisa repeat order ya. Bisa repeat order. Iya. Tapi kita market lama nggak kita maintain, kita cuekin, akhirnya kadang berkurang. Nah, inilah yang menjadi omset kita seringkali drop. Nah, ini yang harus teman-teman pahami juga. Nah, sehingga saya membagi karena ada dua jenis market, ada market baru dan market lama, maka kita akan berbicara bagaimana caranya kita bisa menghasilkan omset. Nah, tadi stepnya kan 3, bridge-nya. Ada distribusi, promosi, dan hubungan pelanggan. Nah, distribusi itu apa? Maka distribusi itu kita harus tahu distribution channel. Nanti secara spesifik memang ada materi khusus akan membahas distribusi. Bagaimana kita menciptakan omset dari membangun channel atau jalur distribusi. Bahkan Anda tidak menguasai ilmu marketing sekalipun, selama tahu ilmu distribusi, itu kita bisa menghasilkan omset. Nah, nanti next pertemuan kita akan bahas. Nah, tapi kalau sekarang saya akan membahas dulu tentang 7 jurus budget ordernya karena waktu. Jadi kita pembahasannya nanti dispesifikkan di pertemuan berikutnya dan agar pemirsa tetap bisa ngikutin step by step secara tuntas gitu ya. Jadi nggak sepotong-potong kayak cuman kulit aja gitu. Jadi hari ini kita bahas konsepnya, prinsipnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu kita dalemin dan nanti kita exercise dengan PR-PR. Nah, yang pertama, kalau kita pengen ada omset, misalnya ada omset, maka yang harus dipastikan produk dan barang kita itu ready dulu, artinya ada. Jadi goal-nya di sini adalah ketersediaan barang. Jadi contoh, banyak kadang ini ada satu case dulu, ada iklan. Iklan itu berbicara tentang ada kayak gel perekat untuk gigi palsu. Diiklankan di TV itu sudah dengan budget yang sangat besar menurut saya karena iklannya aja di TV nasional. Tapi ketika diiklankan di TV nasional, saya ingat dulu ada saudara saya yang titip pesan untuk dibelikan itu gitu. Karena dia sudah pakai gigi palsu dan dia kalau makan itu sering copot, jadi dia bilang, karena itu ada itu, minta tolong dong dibeliin. Saya datang ke toko-toko kayak Indomaret, Alfamart, Apotik, ternyata produk itu nggak ada. Nggak ada. Jadi iklan di TV, tapi produknya itu belum ada. Saya tanya sampai akhirnya sebulan lebih lah, iklan itu muncul lagi dan ada keterangan baru tersedia di Jabodetabek dan
di merchant-merchant tertentu. Nah, bayangin, berarti bisa dibilang 1 bulan sebelumnya itu dia kayak burning money, kayak bakar uang yang banyak orang tahu pengen beli, tapi ternyata produknya nggak tersedia di market. Nah, ini yang sering kali kita keliru. Jadi kita sering posting di Facebook, kita sering posting di Instagram gitu ya. Ketika orang pengen beli, dia tanya, "Kang, mau belinya di mana?" Harus dikirim dari Bandung. Wah, padahal marketnya yang tanya sudah dari Batam, dari Papua, dari mana gitu. Nah, kita lupa membangun jaringan distribusi gitu. Jadi sebelum kita fokus promosi, kita tentukan dulu channel-channel distribusi sehingga nanti energi kita promosi itu tepat sasaran. Kalau memang area distribusi kita masih baru area Bandung, maka fokus nanti promosinya, iklannya terfokus di Bandung. Jadi menyesuaikan. Jadi pertanyaan pertamanya adalah kira-kira distribution channel kita itu pakai apa dan di mana aja. Nah, distribution channel ini contohnya apa? Contohnya kan goalnya untuk membuat orang bisa mengakses, bisa dengan buka toko, kan gitu kan. Oh, kalau saya mau dapatkan produknya bisa didapatkan di mana? Di toko. Maka toko disebut sebagai distribution channel. Toko pun ada 2, toko secara offline, ada toko yang kayak kios, warung, dan lainnya, ada toko secara online. Nah, ini juga distribution channel. Nah, jadi kita harus memahami gitu ya, ini kita ada di mana. Misalnya jangan sampai kita sudah iklan, tersedia di GoFood, tersedia di GrabFood, ternyata kita belum daftar gitu kan. Nah kan jadi akhirnya orang nggak bisa dapat kan kira-kira gitu. Nah jadi yang pertama dilakukan, kita sediakan dulu channelnya. Orang itu kalau mau dapat produk kita, dia harus kemana ya. Jadi sebelum promosi, sebelum iklan, tentukan orang harus kemana dulu nih. Nah maka PR-nya kita buat dulu. Nah semakin banyak channel yang kita buat itu semakin powerful. Contoh, kita punya usaha dengan satu toko offline, punya satu toko, dengan kita punya 10, punya toko ini ada 10, pasti hasilnya berbeda, kira-kira gitu. Nah, maka semakin banyak semakin bagus. Tapi kan kalau buat toko offline mahal, biayanya mungkin investasi. Toko online kan bisa dibilang praktis gratis ya gitu. Jadi kita bahkan di satu platform kita buka 10 toko boleh gitu kan. Yang penting kita daftarkan gitu ya dengan satu rekening dan seterusnya, kita bisa daftarkan beberapa nama toko gitu. Begitu juga ada platform kan banyak nih. Daftarkan di Gojek, daftarkan di Grab juga, atau daftarkan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, kita buka semua. Di Instagram juga punya toko. Nah, ini bisa banyak. Semakin banyak, maka potensinya akan semakin besar juga. Nah, maka yang pertama, buat dulu distribution channel, agar orang bisa mengakses produk kita kemana. Nah, ini untuk produk yang tadi barang. Nah, kalau jasa gimana? Kan mungkin ada pertanyaan. Kalau jasa gimana? Maka jasa pun sama. Konsumen, ketika dia pengen tahu untuk bisa ini, dia kemana harus datang. Nah, ini yang mungkin yang harus kita pikirkan juga. Misalnya, kayak tadi, misalnya kalau jasa, misalnya tadi karena pembahasan MKTV, nah di MKTV pun mungkin perlu di setiap program atau apa, yang memang ratingnya bagus atau apa, kita perlu kasih info di situ. Kalau misalnya orang mau pasang iklan, harus kontak kemana sih? Di website kita munculkan juga, kalau dia mau iklan, kemana? Nah, ini namanya distribution channel. Walaupun hanya menaruh nomor handphone, tapi nomor handphone itu pun sudah jadi distribution channel. Nah, bahkan contoh sederhana yang ekstrim, ya ini kalau kita sebagai pengusaha ya, jangan kalah ya, bahkan pohon-pohon di pinggir jalan, saya bilang ada pohon gitu ya, pohon-pohon di pinggir jalan, itu menjadi media distribution channel bagi pengusaha-pengusaha tertentu. Kan kita sering lihat tuh di pinggir jalan, di pohon atau di tiang listrik ada tulisannya, sedot WC, hubungi nomor sekian. Kira-kira gitu. Ya, jadi, betul. Bahkan pohon saja itu menjadi tempat ikhtiar distribusi dari sekelompok orang yang dia mungkin nggak punya kantor yang layak, mungkin dia nggak punya tempat usaha yang bagus lah, tapi dia bisa memanfaatkan banyak tempat menjadi distribution channel dari informasi produknya. Berbeda kalau fisik, maka harus ada display ya. Kalau fisik itu artinya kalau produknya barang, harus ada display. Tapi kalau jasa, tidak harus ada displaynya. Buat toko online, buat website, buat ini udah cukup lah insya Allah. Nah, ini yang poin pertama. Ya. Nah, kalau sudah punya distribusi, maka baru di situ kita akan nyusun bagaimana kita bisa menciptakan new customer-nya. Nah, new customer itu artinya bagaimana orang beli. Nah, kan tadi kan sudah ada produk, sudah ada channel-nya nih. Nah, maka orang beli itu kita sebut dengan sales atau selling ya. Di situ orang ada belanja. Jadi di sini ini selling ini adalah orang beli. Nah, tapi orang bisa beli itu karena dia datang. Nah, jadi markom ini kalau ini tadi membeli, goalnya kalau ini datang. Nah, jadi datang. Jadi marketing communication itu adalah bagaimana membuat orang datang. Jadi kalau selling itu membuat orang beli, kalau marketing communication itu bagaimana membuat orang datang. Jadi orang beli karena dia datang. Kalau dia nggak datang ke tempat distribusi kita, maka nggak mungkin ada yang beli.
Betul. Kan kita ini sudah buat toko, baik itu toko online maupun toko offline, agar terjadi transaksi, ada orang beli di sana, maka harus ada yang datang dulu. Nah, untuk membuat orang datang, ilmunya namanya marketing communication. Jadi kita harus punya kemampuan markom untuk membuat orang datang ke toko online maupun ke toko offline kita. Nah, orang bisa datang kalau dia tahu. Nah, jadi kita harus melakukan kegiatan namanya brand activation. Nah, jadi ini bagaimana membuat orang tahu. Jadi karena orang tahu, makanya dia datang. Nah, karena dia datang, akhirnya dia beli. Nah, ini tahapannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa omset itu sebenarnya bisa di-creation, bisa diciptakan, bisa diikhtiarkan, bukan hanya pasrah saja gitu. Nah, itu ngelihatnya dari sini. Ya, jadi tahapannya kita lakukan ada 3, brand activation untuk membuat orang tahu, marketing communication membuat orang datang, sales optimization untuk membuat orang beli. Nah, kenapa bentuknya kerucut gini, mengecil, atau saya sering menyebut namanya funnel, nanti kita bahas, karena memang biasanya dari yang tahu nggak semuanya datang, dari yang datang nggak semuanya beli. Nah, jadi bentuk funnelnya seperti apa, nanti teman-teman yang harus memvalidasi, teman-teman harus tahu sendiri ya. Nah, ini akhirnya dari sini akhirnya ada orang yang beli. Nah, kalau sudah ada orang yang beli, maka terjadilah yang namanya omset. Nah, tapi pertanyaannya, ketika sudah ada omset, apakah pekerjaan kita selesai? Oh, orang udah beli nih, sudah jadi omset gitu ya. Apakah pekerjaan kita selesai? Sebenarnya belum. Kenapa? Karena tugas kita bagaimana membuat orang tadi, konsumen tadi, beli lagi, datang lagi. Nah, ini namanya existing customer yang harus dijaga. Nah, ini yang lupa. Kebanyakan entrepreneur atau pengusaha fokus untuk buat orang baru beli, orang baru beli, orang baru beli. Tapi yang sudah ada nggak disyukuri, nggak dirawat, atau nggak di-maintain. Maka setelah ada yang beli, goal kita adalah bagaimana reputation. Membuat orang tadi beli lagi. Nah, ada ilmunya namanya reputation. Jadi, bagaimana dia repeat order. Nah, ini yang kita lakukan. Setelah orang repeat order, apakah berhenti? Belum dulu. Lakukan lagi. Namanya increase transaction. Bagaimana membuat mereka mau beli lebih sering atau lebih banyak. Datang lagi, belinya lebih sering, yang tadinya sebulan sekali jadi sebulan 2 kali, atau belinya lebih banyak, yang tadinya belanjanya 100.000, sekarang 200.000. Nah, ini ada ilmunya namanya increase transaction. Dan yang terakhir ada namanya referention. Baru selesai. Nah, bagaimana kita membuat orang tadi sudah beli lagi, belinya datangnya lebih banyak, datangnya lebih sering, dan dia mereferensikan ke orang lain. Ngajak orang ya? Iya, dia ngajak orang, ngajak temennya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka tadi kita sudah melakukan ada double funnel. Jadi kita sudah jagain konsumen baru, dan kita jagain konsumen lama. Nah, ini kalau kita rangkum. Baik, balik lagi ke yang tadi, Coach. Itu kan funnel tadi ya, 3 tahapan itu sekali statement atau sekali kita mau komunikasi ke target pasar kita, atau itu dibedakan ya masing-masing ya, agar orang tahu, agar orang datang, agar orang membeli, itu dia tahapannya memang berbeda ya, komunikasinya itu berbeda ya, nggak bisa satu sekaligus ya. Iya, itu pasti berbeda. Jadi memang kenapa kita sebut dengan 7 jurus, karena memang tadi kalau dihitung itu memang ada 7. Jadi ada 7. Pertama adalah distribution, yang kedua adalah brand activation. Nah, jadi distribution itu produknya ada dulu, brand activation itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, lakukan marketing communication yang sudah tahu tadi tapi belum datang jadi datang, ya. Lalu lakukan sales optimasi yang sudah datang jadi beli atau akhirnya tingkat konversi belinya lebih banyak. Yang sudah beli, gimana beli lagi, ditambah lagi ilmunya, bagaimana yang beli tadi, belinya lebih sering, lebih banyak, terakhir bagaimana orang mereferensikan. Jadi ada 7 jurus bagi order. Jadi itu step by step. Dan kebanyakan entrepreneur dari 7 jurus tadi, paling sekarang baru jalan 2, ada yang cuma 1, gitu, hanya fokus jualan, dia nggak fokus membangun brand, tidak fokus membangun markom, tidak fokus membangun hubungan pelanggan. Nah, maka ini beda-beda. Nah, maka nanti kita akan bahas satu persatu. Hari ini saya memberikan dudukannya, biar teman-teman paham, oh ternyata omset itu bukan pasrah, tapi omset itu bisa diciptakan. Jadi kalau usaha kita nggak jalan, bukan salah bisnisnya, salahnya kita. Kenapa nggak mengoptimalkan? Nah, ini yang harus dipahamkan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada bisnis yang salah, tapi yang ada pebisnis yang bermasalah. Gitu. Bisnisnya sih oke-oke aja, kitanya mungkin yang nggak tahu ilmunya atau kita belum mengoptimalkan. Nah, kira-kira gitu. Iya, siap. Nah, ini saya simulasikan, Tat. Kita coba simulasikan omset dari konsumen baru, misalnya gini. Kan omset tadi kalau terjadi karena ada yang beli karena ada yang datang, datang karena ada yang tahu, kira-kira gitu. Nah, ini mungkin tahapannya. Misalnya gini, maka sebagai seorang entrepreneur yang benar, setelah kita buka usaha, setelah ada distribusi nih, setelah punya toko gitu ya.
Nah, kan tadi kan misalnya ada toko dulu. Jadi, oke, misalnya apa? Kita buat satu toko, entah itu toko online apa toko offline. Yang penting ada toko dulu deh di step pertama. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, setelah ada satu toko, lalu tugas kita apa? Bagaimana membuat toko itu diketahui sama orang. Nah, kita posting di Instagram, posting di Facebook. Oh, kayak saya buka toko nih, jualannya A, B, C, D. Misalnya kayak gitu ya. Ternyata postingan itu dilihat atau diketahui sama 1.000 orang. Nah, kira-kira gitu. Jadi satu toko tadi, oh ternyata ada 1.000 orang nih yang lihat. Pertanyaannya, apakah semua 1.000 orang yang tahu ini pasti datang semua? Tentu tidak, kan gitu kan? Ya, Asumsi, betul. misalnya ternyata yang datang itu konversinya cuma 20%. Nah, ternyata dari 10.000 orang yang tadi tahu, ternyata yang datang itu cuma 2.000. Nah, kira-kira gitu. Jadi ketika kita sudah kasih promo, kasih campaign gitu ya, kan tadi posting, dari postingan tadi kita kasih ada voucher gitu misalnya, ada voucher. Nah, misalnya kayak teman-teman, misalnya kemarin tim digital medianya punyanya misalnya Agim membuat nih lagi sekarang mau optimasi YouTube gitu ya. Nah, tapi di Instagram di posting, ayo ada giveaway nih dari AA misalnya gitu. Giveaway-nya apa? Bagi yang like dan juga subscribe di YouTube nanti akan ada ini. Nah, akhirnya orang yang lihat postingan di Instagram karena jumlah follower-nya udah banyak, belum tentu semuanya itu akan menuju ke YouTube, datang ke YouTube belum tentu. Tapi karena ada promonya adalah giveaway, maka kemungkinan sebagian akan datang. Nah, itu konversi misalnya 20%. Nah, maka ini ada 2.000 orang nih yang datang ke toko kita misalnya. Nah, ketika ada 2.000 orang yang datang, apakah nanti ketika misalnya nanti kita jualan di toko kita tadi, apakah semuanya beli? Nah, misalnya yang konversi misalnya yang beli 30%. Maka di sini ada 600 orang yang beli. Nah, ini jadi kenapa disebut dengan funneling tadi? Jadi tahapannya sampai dia terjadi transaksi itu ada 6 tahapan. Ada 3 tahapan. Nah, contohnya misal gini, yang paling umum deh. Oh, saya buka toko ini secara offline. Offline ya misalnya ada buka warung di pinggir jalan. Satu hari yang lewat depan warung itu ada 10.000 orang. Nah, kan yang lewat berarti kan kalau dia lewat berarti kan dia kan sebenarnya dia tahu gitu. Tapi nggak semuanya mampir. Ternyata yang mampir dari 10.000 ternyata yang mampir cuma ada 100, bisa jadi gitu ya, 100 orang. Nah, tapi kalau di warung 100 orang biasanya pasti beli kecuali tempatnya penuh, parkirnya penuh atau barang yang mau dibeli nggak ada. Konversinya misalnya 80%, 80 yang beli. Nah, ini contoh. Jadi masing-masing bisnis angkanya bisa berbeda, tidak harus sama. Nah, nanti tugasnya teman-teman adalah mencari di bisnis kita angka keramat itu maksudnya ini konversi ini berapa. Nah, ini tugas kita. Karena apa? Di situ kita bisa menyusun strategi. Kalau kita pengen punya omset berapa, konversinya berapa, itulah nanti strategi kita menyusun bagaimana kita untuk mengoptimalkan pemasaran. Nah, misalnya di sini kita jualan produk yang produknya harganya rata-rata adalah misalnya 100.000. Maka berapa sih kira-kira omset kita kan tinggal kalikan. Karena ada 600 orang yang beli, harga produknya 100 ribuan, omsetnya 60 juta. Nah, 60 juta ini kan hasil ikhtiar. Nah, hasil ikhtiar kita. Nah, apakah selesai pekerjaan sampai di sini? Enggak juga. Pekerjaan kita masih berlanjut. Kenapa? Karena tugas kita membuat dia beli lagi, beli lebih, mereferensikan. Misalnya, 600 orang tadi yang beli, ternyata yang mau beli lagi itu enggak semuanya, misalnya. Ternyata yang mau beli lagi cuma 30% aja misalnya gitu. Jadi ada 180 orang. Nah, rata-rata pembeliannya tadi 100.000. Satu bulan datangnya 2 kali ke usaha kita. Value transaksinya 200.000. Dan dia menghasilkan sales dari konsumen lama 36 juta. Dan seringkali mereka mereferensikan kepada 2 orang temannya untuk ikut belanja di sini juga dengan transaksi yang sama. Dapat lagi order misalnya 2 kali lipatnya 72 juta. Maka apa? Dapat omset lagi tambahan 108 juta dari konsumen lama. Nah, jadi kalau dihitung, total omsetnya berapa? Dari konsumen baru 60 juta, dari konsumen lama 108 juta. Kalau di total, maka 1 bulan usaha tadi dapat omset 168 juta. Nah, ini misalnya. Tapi ini belum ditreatment nih. Belum ditreatment itu artinya alamiahnya terjadi seperti ini. Ini alamiah. Nah, apa yang disebut dengan banjir order? Banjir order itu artinya kita coba mengupayakan jurus-jurus tadi agar bisa menghasilkan lebih. Nah, maka apa yang dilakukan? Misal nih, saya menyebutnya namanya di scale up. Nah, dioptimalkan penjualannya. Kita scale up 2 kali lipat. Tadi kan omsetnya 168 ya, Tat ya? Nah, misalnya saya mau tanya, kalau saya optimalkan 2 kali lipat, berarti kira-kira omsetnya bisa jadi berapa ya? 7 jurus banjir ordernya saya optimalkan 2 kali lipat. Berarti bisa berapa nih perkiraan?
168, 400 kurang lah. Banyak lah pokoknya. 400-an ya. Nah, inilah kelebihan dari 7 jurus budget order. Mayoritas ketika saya tanya secara spontan, oke deh, kamu punya usaha, sekarang kamu naikin effortnya, naikin upayanya 2 kali lipat. Kira-kira hasilnya berapa? Ya 2 kali lipat, Pak, katanya gitu ya. Nah, ketika kita treatment, saya sudah berhasil meningkatkan penjualan di banyak klien, bahkan peningkatannya sampai ada yang 100%, ada yang sampai 2000% gitu ya. Nah, kok bisa? Gimana ceritanya? Nah, ceritanya kalau kita lihat gini. Ketika 7 jurus budget order tadi kita naikkan 2 kali lipat misalnya, distribusi satu toko harusnya kita naikkan jadi 2 toko ya kalau toko online. Anggaplah ini nggak usah naik lah tokonya, toko offline. Kalau suruh nambah toko kayaknya susah. Tapi yang tahu dari 1.000 kita buat jadi dari 10.000 kita buat jadi 20.000. Artinya naik 2 kali kan. Nah, jadi sekarang ada 20.000 orang yang tahu. Budget iklannya ditambah lah misalnya gitu ya. Jadi jangkauannya reach-nya yang tadinya 10.000 sekarang 20.000 per hari misalnya gitu atau per bulan. Yang datang, ini konversinya, ini kan ada konversi nih. Konversinya tadi 20%. Sekarang saya naikkan 2 kali lipat konversinya. Bagaimana caranya menaikkan konversi dari 2.000 ini, ya, yang tadinya 20%, maka kita belajar ilmu Markom. Tadi kan kita sudah belajar Markom, Marketing Communication. Bagaimana menaikkan 20.000 di sini, dari kan tadi awalnya 10.000, biar bisa ke 20.000, kita belajar ilmu brand aktivasi. Nah, dengan adanya brand aktivasi, naik jumlah orang tahu. Dengan adanya ilmu Markom, yang tadinya cuma konversinya 20%, sekarang 40%. Sehingga yang datang sekarang ada 8.000 orang. Ya. Nah, terus kita belajar ilmu sales optimasi. Nah, yang datang tadi konversinya awalnya cuma 30%, sekarang dibuat 60%. Di mana yang datang yang tadinya cuma 30% yang closing, sekarang 60 orang harus 60% closing. Dampaknya apa? Hanya menaikkan 2 kali lipat, ternyata orang yang datang tadinya 600 yang beli sekarang udah 4.800. Kalau dikalikan dengan harga produk 100.000, sekarang sudah jadi 480 juta. Padahal tadi awalnya berapa? Awalnya 60 juta dan naik. Jadi yang effort yang kita lakukan 2 kali, tapi kenaikannya di sini naiknya berkali-kali lipat. Bukan 2 kali naiknya, tapi naiknya mungkin kalau 60 ke 480 sudah berapa kali lipat. Ini bisa kita hitung. Nah, ini buat pengusaha menarik sekali nih, Coach. Ya. Nah, tapi kebanyakan kita belum melakukan. Nah, ini belum selesai. Kenapa saya bilang belum selesai? Karena ini baru dari konsumen baru. Menambah jumlah konsumen baru. Kita belum mengoptimalkan konsumen yang ada. Belum kita apa-apain konsumen yang ada. Nah, konsumen yang ada misalnya kita treatmentnya kita naikkan 2 kali lipat juga. Gimana dari 4.800 orang tadi yang belanja 100 ribuan, misalnya, beli laginya kan tadi cuma 30%. Nah, sekarang kita buat orang itu mau beli laginya 60% yang balik, yang repeat order. Ya. Nah, ada ilmunya namanya tadi repetition, ini meningkatkan service dan seterusnya. Nanti kita akan breakdown satu persatu di pertemuan berikutnya. Sekarang akhirnya ada 2.800 orang nih yang akhirnya jadi beli lagi, balik lagi, tambah rame ini konsumen kita, pelanggan kita. Ya. Dan mereka yang tadinya belanjanya 100.000, bagaimana kita buat paket, buat promo, buat tertentu yang membuat mereka akan belanja lebih banyak, ya, misalnya 200.000 gitu ya. Dan mereka yang tadinya datangnya sebulan 2 kali, kita naikkan frekuensinya jadi sebulan datangnya 4 kali gitu ya. Tadinya datang ke rumah makan kita cuman sebulan 2 kali, sekarang setiap minggu datang misalnya. Nah, ini 4 kali. Maka volume transaksinya naik, value-nya jadi 800.000. Nah, kalau dikalikan dengan 2.800 orang, maka sudah terjadi 2,3 M omsetnya. Nah, ini dari sini nih. Dan ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum bicara referensi. Kalau kita minta mereka mereferensikan hal yang sama kepada teman-temannya, 2 kali lipat, yang tadinya ke 2 orang, sekarang ke 4 orang, tambahannya omsetnya 9,2 miliar. Jadi total sudah 11,5. Nah, ini didapatkan dari mana? Dari 7 jurus tadi. Jadi kalau diakumulasikan, kita naikkan hanya 2 kali lipat effort yang kita lakukan di semuanya, di 7 jurus. Distribusi kita naikkan 2 kali lipat, brand aktivasi kita naikkan 2 kali lipat, marketing komunikasi kita naikkan 2 kali lipat, sales optimasi kita naikkan 2 kali lipat, repetition kita naikkan 2 kali lipat, increase transaction 2 kali lipat, referensi 2 kali lipat. Ternyata dampaknya kalau kita ngelihat omset barunya, konsumen baru 480 juta, konsumen lama 11,5, totalnya jadi kurang lebih sekitar 12 miliar. 12 M omset. Nah, padahal tadi yang awal omsetnya cuma 168 ya. Kalau dilihat ini pertumbuhnya berapa? Growth-nya 71 kali lipat. Jadi kita naikkan kerja, jadi kerjanya naik 2 kali lipat, tapi hasil naik 71 kali lipat.
Nah, Iya, betul. banyak orang tanya, coach, itu kan di atas kertas, prakteknya kan kira-kira nggak semudah itu atau nggak seindah itu. Yes, saya bilang nggak semudah itu. Tapi paling tidak kalau kita tahu bahwa ini namanya ilmu bisnis nih gitu, yang nggak banyak orang tahu. Kita hanya meminta karyawan kita dan tim kita naikin kerjanya 2 kali lipat, dampaknya bisa 71 kali lipat, saya bilang. Seandainya ternyata kita nggak berhasil 100%, hanya berdampak keberhasilannya 10% saja, kita sudah naiknya berapa? Naik 7 kali lipat usaha kita, saya bilang. Nah, inilah ternyata ketika dipraktekkan di teman-teman, di menti, di klien saya, dan itu kenapa kok banyak yang bisa naik sampai 10 kali lipat, 15 kali lipat gitu. Dan nggak sedikit yang akhirnya ketika kita praktekkan 7 jurus banjir order, malah bingung. Bingung apa? Nggak bisa memenuhi permintaan. Ini kisah nyata. Pada saat awal Ramadan kemarin, ada menti saya kena dampak dari COVID, dia jualan busana muslim, dia mau menutup usahanya, usahanya udah mau ditutup. Kenapa? Udah deh kayaknya nggak mampu gaji karyawan, bentar lagi mau ada THR dan lain-lain. Itu kejadian di bulan April. Saya bilang jangan ditutup, saya bilang praktekkan 7 jurus banjir order, tetap buka aja, karena insya Allah opportunity masih ada. Saya tanya, kamu bulan ini 1 bulan mau produksi berapa? Dia bilang, kita punya kemampuan produksi kurang lebih sekitar 5.000 piece, kata dia. 5.000 piece jilbab gitu ya, baju anak. Oke, saya bilang, lakukan prakteknya 7 jurus banjir order, tetap diinfo, dari mulai distribusi sampai reputation, lakukan semua. Ternyata apa? Ketika di open PO-nya, ketika dia sudah lakukan brand-nya, dia sudah lakukan markomnya, salesnya dilakukan, dan hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, 3 jam saja open PO, ternyata terjadi transaksi 12.000. Masya Allah. Jadi dia sampai defisit nggak bisa memenuhi permintaan ada 7.000 gitu ya. Padahal cuma 3 jam. Dan ini kisah nyata menti kita. Jadi akhirnya yang 7.000-nya dikejar sampai dengan bulan depannya gitu. Tapi artinya apa? Dia bilang, Masya Allah ternyata yang tadinya pesimis mau nutup bisnis ketika dipraktekkan ternyata dampaknya luar biasa. Dan ini kisah nyata, ada orangnya. Kapan-kapan kalau misalnya mau kita ajakin sharing. Bisa kita diskusi di sini ya, pengalamannya sharing ya nanti. Pengalamannya ya, nanti pas besok pas kita materi ini kita akan bahas. Nah, inilah kalau kita mau ikhtiar. Nah, jadi kalau tadi ini resume kita, jadi ada 7 jurus nih. Jadi kalau kita mau banjir order, pertama pastikan produknya ada. Ya, kayak tadi saya tanya, oh dia punya 5.000. Nah, channelnya di mana aja. Yang kedua, lakukan brand activation buat orang tahu. Yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Bisa jadi selama ini kelemahan kita nggak berusaha membuat orang lain tahu. Yang ketiga, buat orang datang. Ya. Yang keempat, buat orang beli lagi, membeli lebih, bisa lebih sering atau lebih banyak, dan mereferensikan. Dan kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan banjir order. Nah, kira-kira gitu, Tat. Nah, baik, Masya Allah. Sebelum ini kita break dulu ya, Coach. Saya mengundang teman-teman yang mau bertanya, silahkan bisa acungkan tangan kalau mau yang live ya. Silahkan bisa bertanya langsung. Tapi kalau ditulis di chat online juga tidak apa-apa. Nah ini Coach ada yang sudah bertanya nih. Coach, kalau kita buka toko offline dan online, apakah kita harus punya database yang belanja ataupun konsumen untuk tetap menjaga klien lama kita? Database nih Coach. Yes, oke. Nah ini langsung nyambung berarti gitu kan, ketika kita kasih pemaparannya ternyata langsung nyambung. Memang betul, tepat banget. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan bedah satu pertemuan bahas satu biar tuntas. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas distribusi secara tuntas. Distribusi beres, kita belajar ilmunya bagaimana buat brand sampai tuntas. Nanti brand aktivasi beres, kita belajar markom sampai tuntas. Beres markom, kita belajar sales sampai semuanya. Nanti kita akan belajar. Nah ini tadi pertanyaannya sudah bagus banget, bertanya bagaimana kalau seandainya kita punya toko offline, mau online, mau offline, source yang harus kita milikin itu adalah database. Jadi kenapa kemarin pada saat kita membuat target market dan leverage, saya minta membuat database. Nah database tadi kita validasi nanti. Pada saat orang datang, kan dia datang tuh, kita tanya. Kalau online itu mostly hampir pasti bisa dipastikan kita dapat database. Kalau online, kenapa? Karena orang beli, dia pasti ngisi kan, mau dikirim kemana, namanya dia siapa, nomor HP-nya dia berapa, emailnya berapa. Kalau online pasti dapat. Kalau offline, seringkali kita tidak melakukan. Dan kita tidak melakukan database. Maka apa yang bisa kita lakukan? Maka kalau kita offline, maka kita harus punya satu cara khusus, misalnya membuat member card, atau misalnya pada saat dia beli pada saat mau bayar di kasir diminta bertanya namanya dia siapa, sudah jadi member belum? Nah, kayak contohnya simpelnya deh. Kalau pernah ke Matahari, di Matahari kan kita masuk ditanya, Bapak ada kartu Mataharinya? Oh, nggak ada. Mau buat sekalian?
dengan Bapak siapa, nomor HP-nya berapa. Nah, pada saat kita ngisi member card, di saat itulah kita di-grab database-nya sama mereka. Dan nanti ketika kita pakai kartunya lagi, kita akan diketahui, oh preferensi kita itu satu kali frekuensinya datang berapa kali, setiap belanja berapa, itu nanti ada satu sistem algoritma yang akan mengukur. Nanti ada recall-nya, bahkan kadang kalau pas ulang tahun, istri atau suami belum ngucapin, Matahari udah duluan gitu kan, selamat. Iya, Anda ulang tahun hari ini, Anda dapat diskon belanja dengan menggunakan kartu member ke Matahari. Udah masalah tuh luar biasa. Nah, ini contoh. Itu namanya manajemen database. Nanti kita akan belajarnya nanti di CRM ya, Customer Responsibility Management. Tapi itu nanti, itu bahas funnel yang bawah, jadi kurva yang bawah. Nah, ini kita tadi sudah bahas. Baik, Coach. Balik lagi ke yang slide pertama tadi, Coach. Kan distribusi itu dimulai dari ketersediaan produk ya. Yes. Nah, ketersediaan produk ini kan ada hubungannya dengan modal, ada hubungannya dengan tempat produksi juga. Tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita outsource, berarti kita harus menjaga dan memastikan kualitas dari produk yang dihasilkan dari outsourcing ini. Begitu. Jangan sampai nanti kita sudah buka brand aktivasinya, kemudian yang langkah-langkah berikutnya ternyata produk kita mengecewakan gitu. Karena dahulu kita pengalaman nih Coach, kita bikin jaringan multi level marketing ya, MKNet. Wah, bagus sekali tuh penyebarannya kemana-mana gitu ya. Produknya gitu. Kita nggak bisa memenuhi permintaan dan kualitasnya nggak terjaga. Nah, ada nggak standar untuk ketersediaan produk itu berapa pieces ataupun berapa jumlahnya yang memang itu bisa menunjang jumlah ideal sehingga targetnya itu bisa tercapai. Yes. Nah, keren banget pertanyaannya. Jadi tadi sebelum kita membahas pertemuan ini, kenapa jurus banjir order baru diajarkan di pertemuan kelima? Ya, pertemuan pertama kan kita membahas tentang survive dari COVID. Pertemuan kedua kita membahas tentang goal. Pertemuan ketiga kita membahas tentang target market. Pertemuan keempat kita membahas tentang nilai tambah. Kenapa baru pertemuan kelima? Kenapa berbahaya ngajarin jurus kayak gini kalau fondasi dan ininya belum beres gitu. Kuda-kudanya belum beres langsung diajarin jurus. Wah, bahaya banget gitu. Nah, sehingga kenapa ini baru dibahas di sini? Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada 2 poin tadi. Kita sudah membahas tentang market, kita sudah tahu target marketnya, marketnya ada, udah kebaca, dan kita sudah membahas tentang produk atau nilai tambah kan. Nah, ini sudah clear nih. Jadi pertemuan ini saya anggap teman-teman sudah clear dengan produk, sudah divalidasi permintaannya berapa, tapi penjualannya belum optimal. Nah, jadi artinya sebenarnya pertemuan 1, 2, 3, 4 itu saya harap bisnisnya sudah jalan secara natural. Artinya natural itu saya tahu marketnya siapa, saya tahu konsumennya siapa, saya tahu ini kira-kira lead rate-nya siapa, ini saya punya produk, terserapnya berapa ya. Nah, itu jadi angka ibaratnya alfanya atau artinya data awal. Penjualannya sekian. Dievaluasi dulu. Jangan langsung pakai 7 jurus banjir order. Mampu nggak kita memenuhi, produk kita ada komplain nggak, produk kita sudah ini belum. Nah, itu yang saya maksud. Nah, ketika masuk tahapan 7 jurus banjir order, maka di tahapan ini produk sudah clear. Artinya produk sudah, kemarin saya sampaikan namanya market fit. Ya, market fit ya. Market dan produk fit ya. Iya, market produk fit. Jadi artinya ini sudah fit. Artinya di pertemuan ini itu syaratnya bisa mempraktekkan 7 jurus banjir order, marketnya udah fit. Market dan produk itu udah fit, udah ketemu. Udah firm, kualitasnya sudah oke gitu ya. Cuman penjualannya belum optimal. Makanya kenapa kita ajarin agar banjir gitu. Tadinya sebenarnya sudah ada order, tapi belum banjir. Ordernya cuma jalan gitu aja ya. Usaha kok gini-gini aja gitu ya. Maksudnya omsetnya segitu-gitu aja. Nah, bisa jadi karena kita selama ini mungkin hanya fokus dengan selling, hanya fokus jualan, menawarkan, jualan. Kita tidak melakukan 6 yang lainnya. Nah, hari ini kita ajarin, ini loh, kamu buka usaha bukan hanya jualan, bukan hanya dagang, harus ada memperbaiki distribusi, channelnya ditambah, buat toko online dan seterusnya, brand aktivasinya dilakukan, marketing komunikasinya dioptimalkan, dan kalau 2 kali aja ditingkatkan effortnya, hasilnya bisa sampai 70 kali lipat. Nah, kira-kira kayak gitu, Pak. Baik, jadi ini kita udah nggak ada urusan lagi dengan produk sama target marketnya ya. Jadi harus dipastikan produk kita udah tersedia, kualitasnya baik, dan peningkatan volume dari produksinya itu kualitasnya harus stabil ya. Jangan sampai ada yang kan begini, kita bikin barang itu 100 kualitasnya bagus gitu. Tiba-tiba saat 1000 atau 2000 gitu ya,
kualitasnya udah kacau balau gitu. Itu jangan sampai terjadi ya. Jadi harus benar-benar dipastikan ya. Produknya udah fit betul ya. Kalau itu nggak bisa kita deliver itu artinya gini. Pada saat kita tahu apa sih yang sebenarnya kita beritahu kepada konsumen, kan yang kita beritahu kepada konsumen nilai tambah. Ini loh kelebihan saya ini, produk saya enak, produk saya bagus, produk saya halus. Dia ngasih tahu itu tuh. Akhirnya konsumen tertarik. Karena apa? Dia datang karena ada janji, ada promise dari si produsen. Dijanjikan produk yang enak, dijanjikan produk yang bagus, dijanjikan produk yang keren, dijanjikan produk yang apa. Nah, akhirnya dia beli. Kalau seandainya pada saat dia beli itu dia membuktikan janji. Apakah sesuai atau tidak? Kalau ternyata sesuai, maka dia akan masuk tahap berikutnya. Dia akan datang lagi. Tapi kalau ternyata tidak sesuai, maka dia akan finish, selesai di situ. Dia nggak akan balik lagi. Kapok aja. Dia nggak akan turun, dia kapok, dia nggak akan masuk ke bawah, dia nggak akan masuk channel di bawah. Padahal kalau kita ngelihat, ini ilmunya sebenarnya, nah ini kita bongkar juga di hari di sini. Nih, kalau kita ngelihat yang atas, memaintain konsumen, mencari konsumen baru, kurvanya mengecil. Effortnya luar biasa, ada biaya di sini karena harus promosi, harus lain-lain, tapi dari banyak mengecil. Tapi kalau kita memaintain yang sudah ada, dari kecil membesar. Nah, ini kan dari yang beli sedikit tapi dia membesar gitu. Kalau kita ini, makanya kalau seandainya kita ngelihat sebenarnya bisnis yang bisa repeat order 70-80% transaksi itu dihasilkan dari konsumen lama. Tapi sayangnya nggak kita maintain. Nah, apalagi kalau kita pernah terjadi gagal memenuhi janji atau yang kita iklankan, kita promosikan nggak bisa kita tepati. Misalnya kayak tadi produknya ternyata kualitasnya nggak bagus, tidak sesuai disebutkan. Wah, ini pasti di bawahnya sini akan bermasalah nih. Memperbaiki track record-nya pasti akan sangat susah sekali untuk membangkitkannya. Jadi, kenapa saya kasih ini di pertemuan kelima dan akan kita bedah satu persatu secara detail, karena kita berharap fondasinya kita benar. Jangan promosi dulu, jangan iklan dulu kalau kita belum market fit, kita belum firm. Jalankan dulu iklan seadanya hanya untuk mengukur. Ya, iklan yang belum berbayar lah, iklan pakai Facebook gratisan, pakai Instagram gratisan, ngukur, oh kita sudah mampu belum. Nah, ketika kita ngerasa mampu, naikin dikit. Naikin jumlah orang tahunya, tambahin dikit. Tambahin lagi, tapi bertahap. Kalau kira-kira, promise-nya nggak kita penuhin, karena ternyata ada cacat, ada komplain, ada apa, rem dulu sedikit. Ya kayak naik mobil gitu. Oh, macet nih, rem dulu dikit, pelan, evaluasi gitu ya. Level saya sangat setuju sekali dengan falsafah yang dipakai Agim. Bertumbuh itu bukan kayak undakan yang lurus gini, tapi bertumbuh itu kayak anak tangga. Anak tangga itu dia ada step by step kayak gini. Kenapa? Ada waktu di mana ketika kita naik, kita itu ada landainya untuk mengevaluasi. Strategi, evaluasi. Baru naik lagi, evaluasi lagi. Naik lagi, evaluasi. Jadi naiknya itu nggak langsung shoot gitu. Bisa jadi kepleset, tapi naiknya pelan-pelan. Gitu, Tat. Menarik. Masya Allah. Baik, Coach. Itu dan setiap produk itu masing-masing ya. Tidak bisa digabung ya di online maupun offline-nya itu untuk orang tahu, untuk orang bisa datang itu berbeda-beda ya channelnya ya. Tidak bisa digabung ya. Karena seperti halnya kalau misalnya produknya banyak kan dia tidak bisa dengan satu informasi ataupun satu marketing komunikasi ya. Iya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya artinya kalau dia memang punya tim untuk membreakdown per produk atau per genre. Tapi kalau kita belum punya tim untuk ke sana, nggak apa-apa, digabung dulu. Digabung dulu artinya gini, ini kita punya tokonya toko offline. Offline punya toko lah, punya warung, misalnya gitu ya. Nah, maka nanti yang diiklankan bukan produk, tapi yang diiklankan tokonya. Nah, jadi kita bisa mengiklankan toko, bisa mengiklankan warung, tidak harus spesifik langsung kepada produk. Tapi di dalam warung itu misalnya apa yang paling banyak? Misalnya kita bicara ini busana muslim. Nah, maka apa yang kita lakukan ketika kita bicara busana muslim? Maka kita ambil genre paling banyak yang kita punya atau kelebihan kita itu apa? Apakah di gamis, apakah di jilbab? Nah, maka kita mengiklankan bahwa ada misalnya contoh namanya MK Store menyediakan busana muslim. Iklannya nanti yang naik itu misalnya gamis atau apa. Nah, nanti brand aktivasinya kita optimalkan buat orang tahu gitu ya. Biar untuk tahunya tapi tahu apa? Tahu tentang MK Store-nya gitu atau mengetahui tentang ininya, bukan hanya spesifik produk. Nanti akhirnya orang datang dan dia beli. Nah, ketika beli di situ banyak pilihannya, dia bisa bukan hanya beli gamis, bisa beli jilbab, bisa beli baju yang lainnya. Nah, itu boleh. Artinya dia menggunakan satu funnel. Funnelnya hanya ini, tapi segmen nanti yang dibidik ketika dia memberitahu itu adalah market yang tepat tadi ya, market fit-nya tadi. Nah, jadi Masya Allah. Strateginya kayak gitu. Semakin nggak sabar saya ingin dapat detailnya nih yang 7 jurus ini. Karena menarik kan nanti memilahkan apakah yang di brand aktivasinya itu adalah nama perusahaannya, nama bisnisnya,
atau nama produknya begitu. Tapi saya kira itu nanti pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Yes. Karena panjang mungkin pembahasannya ya. Betul, kalau dibahas sekarang dapatnya cuma kulit gitu. Nah, makanya kita bedah satu persatu nanti. Itu kemarin kenapa kita sampaikan, insya Allah pertemuan ini ada 16 seri. Kita baru sampai seri ke-5 ini hari ini. Ya. Masih ada 11 lagi. Nah, Masya Allah. Ya, semoga kita semua selalu sehat, dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa terus berbagi. Dan bagi yang ketinggalan, mungkin kalau ada, mungkin bisa dimasukkan ke channel tertentu biar bisa nonton yang sebelum-sebelumnya, karena ini paralel. Sebenarnya ini konsep yang tadinya kita buat untuk menjadi kurikulum di program JPT ya. Semoga manfaat buat teman-teman semua nanti ya. Insya Allah. Nanti kita buat channel khusus ya untuk penjang bisnis sehingga bisa ikut berseri. Jadi kalau yang kelewat bisa buka aja di YouTube-nya begitu. Baik Coach, ini Teh Wiwi bisa masuk nggak? Ada yang mau langsung nih? Bu Wiwi bisa dimasukin? Pak Dodi? Sambil nunggu, ada pertanyaan nih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami ada usaha homestay dan kos-kosan. Dengan pandemi ini usahanya drop. Kos-kosan masih lebih mending walau juga menurun karena kuliah online dan work from home. Nah, mohon saran-sarannya nih Coach untuk yang homestay sama kos-kosan atau hotel mungkin ya, penginapan dan sebagainya. Ya, nah ini industri yang memang pasti terdampak luar biasa ya, namanya homestay. Karena apa? Karena orang takut mau keluar gitu ya. Nah, jadi ini materinya sebenarnya mirip dengan pertemuan pertama kita. Waktu itu saya menyampaikan ketika dalam kondisi seperti sekarang pilihannya ada 2 yang bisa kita lakukan. Yang pertama untuk ini saya bicara survive ya. Ini 2 langkah untuk survive. Yang pertama kita bisa re-engineering. Atau yang kedua bisa pivot. Nah, re-engineering itu artinya apa? Beradaptasi. Ini beradaptasi dengan kondisi, ada perubahan-perubahan, atau ini berganti model. Nah, ada 2 langkah. Nah, kalau tadi bisnisnya tadi kos-kosan atau apa tadi, homestay ya? Homestay atau kos-kosan? Ya. Homestay-nya. Lebih ke homestay ya, bukan kos-kosan ya, homestay. Nah, saya punya homestay. Nah, homestay-nya ini selama ini marketnya, nah ini kita ngelihat re-engineering itu ada 3. 1, re-engineering market. 2, re-engineering produk. 3, bisa mere-engineering proses. Nah, kita harus melakukan 3 ini. Nah, maka apa yang kita ngelihat? Homestay kita tadinya target marketnya siapa? Oh, tadinya target marketnya dievaluasi dulu nih. Misalnya tadi mahasiswa ya, atau apa tadi targetnya paling banyak? Misalnya mahasiswa. Misalnya mahasiswa, atau mungkin kalau homestay selain itu juga bisa wisata ya, bisa wisatawan. Ya, wisata ya. Nah, misalnya saya ambilkan 2. Nah, maka ketika kita bicara tadi, oke, ini marketnya kita nggak bisa nih, artinya mahasiswanya pulang, wisatawan juga takut untuk datang. Maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, maka kita bisa mere-engineering. Apa yang pertama? Kita ganti pasarnya. Bisa nggak pasarnya berubah? Bukan mahasiswa atau wisatawan. Artinya kita menggeser market yang tadinya ini orang datang, kita buat misalnya ini contoh sederhana. Ini kalau seandainya bentuknya adalah ini. Jadi kita membidik orang-orang ya, misalnya yang dia rumah ini masih tetap dijadikan homestay, tapi kita membidik orang-orang yang dia mungkin pengen mendapatkan layanan khusus gitu. Misalnya beberapa hotel itu menyediakan paket karantina namanya. Karantina mandiri. Nah, misalnya ada komplek yang di komplek itu ada orang yang kena COVID gitu. Orang kan takut ada di sana. Nah, biasanya dia nanti akan pergi dari sana. Nah, kita siapin nih. Ada paket karantina mandiri selama 14 hari. Satu keluarga masuk dalam satu homestay, disediakan tiap hari. Ya, ada semua fasilitasnya gitu ya. Tapi dia di situ di homestay. Bisa nggak gitu? Bisa juga. Nah, ini contoh opsi yang pertama, kita bisa melakukan ini. Jadi dibuat menjadi market yang lain, market yang berbeda. Nah, ini maka dia akan mengganti produk dan dia bisa mengganti proses. Nah, maka ada prosesnya berbeda. Prosesnya apa? Protokolnya pakai APD, pakai apa segala macam harus dijagain gitu ya. Nah, produknya apa? Produknya tadi dari yang homestay bulanan menjadi homestay untuk misalnya kayak paket karantina 14 hari dia di situ, disiapkan juga nanti ada herbal, disiapkan ada apa, layanan khusus. Nah, ini contohnya kalau tetap mau menggunakan konsep re-engineering. Apakah ada yang sudah pernah melakukan ini? Nah, beberapa teman-teman saya yang bermain di dunia hotel dan juga ini termasuk kemarin ketika kita bicara di Kementerian Pariwisata, ini langkah yang banyak dilakukan seperti ini. Jadi poinnya digeser menjadi produk lain. Tapi poinnya untuk bisa ke sana apa? Ingat bahwa bisnis
adalah menciptakan solusi. Dari apa? Dari masalah. Jadi kita ngelihat masalah apa yang bisa kita selesaikan dengan kita punya produk ini tadi. Nah, kita punya homestay, masalah apa yang bisa diselesaikan? Poin pertama itu, kalau masih bisa. Maksudnya kalau masih bisa dioptimalkan. Lalu kalau seandainya sudah nggak bisa, waduh, coach, kayaknya untuk buat karantina juga kita nggak berani, nggak punya ilmunya. Kita nggak tahu, takut juga kalau yang datang ternyata positif, malah nanti memaparkan kepada orang-orang yang lain. Nah, mungkin bisa jadi ada yang kayak gitu. Maka apa? Bisa jadi pivot dialihfungsikan dan berganti. Ini alih fungsi dengan model bisnis yang lain. Nah, jadi artinya kita bisa alih fungsikan dengan model bisnis yang lain. Jadi homestay kita bisa dipakai untuk model bisnis yang lain. Misalnya, tugas kita apa? Kan kemarin saya sampaikan bahwa dalam kondisi COVID itu ketika bisnis ekonominya turun, bisnis itu ada 3 kondisi. Yang pertama ada yang ikut turun, BC1, ada yang landai-landai saja, BC2, ada yang ternyata COVID, malah dia bisnisnya naik, ini ada BC3. Nah, artinya apa? Ada bisnis yang ternyata pada saat COVID malah dia panen. Panen itu artinya malah banyak uang. Nah, bisnis yang model seperti ini yang kita ajak partnership. Ajak kerjasama mereka yang sedang dapat limpahan rezeki nih. Nah, jadi usaha-usaha yang misalnya apa saja, yang misalnya contoh dia sedang kelimpahan rezeki. Misalnya contoh ada produsen hand sanitizer, masker atau apapun tadinya. Usahanya tadinya kecil. Terus di rumah gitu. Ternyata sekarang kebanjiran order butuh kantor. Homestay kita bisa jadi kantor sementara. Nah, terus misalnya atau untuk jadi mesnya atau untuk yang lainnya. Nah, jadi artinya sebenarnya masih banyak potensi-potensi yang bisa dilakukan. Nah, jadi poinnya di sana. Jadi kita apakah mere-engineering, menggarap market yang lain. Nah, ini dilakukan di banyak tempat gitu ya. Atau kita membuat mengganti alih fungsi, dijadikan kantor sementara, dijadikan kayak dropshipper atau gudang sementara, layanan khusus gitu ya. Dan itu banyak dilakukan. Ada teman yang dia tadinya punya mobil box yang fungsinya hanya ngirim bahan baku. Usahanya turun, mobilnya nganggur, dijadikan jasa untuk kurir. Akhirnya malah kebanjiran order. Nah, jadi macam-macam sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, jadi itu. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, ada opsi ketiga. Misalnya, re-engineering nggak bisa, pivot nggak bisa, misalnya gitu. Ya sudah, di-off-kan saja dulu. Di-off-kan itu artinya ya kita mau nggak mau misalnya ada bisnis yang memang sudah tidak memungkinkan untuk diapa-apakan lagi, bisa diistirahatkan. Apakah ini menjadi solusi? Nggak apa-apa. Tapi off ini bukan berarti berhenti. Tapi kita mundur 1 langkah untuk bisa maju 5 langkah. Kayak orang kalau mau lompat, misalnya di sini ada jurang, ini kita ada jurang nih, kan orang kalau mau lompat harus mundur dulu, mundur baru dia bisa jumping, baru bisa lompat. Nah, maka apa yang dilakukan pada saat off, gunakan masa reses itu, masa kosong itu untuk melakukan yang namanya perbaikan, melakukan yang namanya proses untuk menyiapkan kondisi nanti yang baru. Artinya apa? Mungkin tempat kita butuh bersihkan, mungkin tempat kita butuh ditata ulang, mungkin kalau kita harus renovasi, budget nggak ada, ya tata ulang saja, sembari menyiapkan kira-kira nanti after dari COVID ini, industri homestay akan jadi seperti apa. Nah, kita pada saat masa menunggu ini, mundur ini, kita nyiapkan. Jadi, nanti kemungkinan kayaknya setelah masa homestay, orang tuh pengennya kalau cari ini pakainya misalnya pakai online. Nah, daftarkan di Airbnb homestay kita, daftarkan juga di misalnya Oyo, daftarkan juga di mana. Ini kita daftarkan dulu, proses bersihkan, dirapikan, di foto-foto, buat konten-konten video. Nah, itu bisa dilakukan pada saat itu kosong. Jadi saya mengajarkan ke teman-teman, coba buat konten video, liput di situ, tunjukkan kita pakai protokol. Jadi orang lain nggak ngerjain, kita kerjain. Nah, pada saat nanti agak mereda, orang cari, kita sudah punya stok konten, kita upload, ini kita siapkan. Akhirnya orang nanti larinya ke kita semua. Nah, itu ada 3 ya. Jadi ada 3 step yang bisa dilakukan. Baik, siap Coach. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiwi. Bu Wiwi bisa masuk kah? Langsung aja. Iya. Assalamualaikum Pak Gatot dan Coach Ridwan. Izin bergabung lagi? Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam. Ya, Coach Ridwan, saya sudah meng-email yang tentang Direktorat Pendidikan. Nanti Coach berkenan untuk memberikan beberapa catatan.
Hari ini ingin konsultasi gini, Coach. Sebenarnya untuk masa PPDB ya, penerimaan peserta didik baru untuk Direktorat Pendidikan Darut Tauhid itu sudah kita lakukan sejak November ya. November sehingga prosesnya sampai Desember itu sudah selesai. Alhamdulillah. Sesuai dengan planning awal. Kemudian di masa pandemi ini ada tadi disebutkan ya, ada re-engineering di internal Darut Tauhid sehingga ada penambahan kuota untuk pendidikan formal, Pak, di salah satu satuan pendidikan kami, begitu ya. Ini cukup upayanya memang cukup serius ya untuk bisa closing karena ke tanggal 13 Juli kan kita sudah mulai tahun ajaran baru. 3 poin yang tadi Coach sampaikan, distribusi, promosi, maintenance customer lama begitu ya. Dari pendaftar kemarin sudah kita lakukan, alhamdulillah sudah berapa ya, di 24 25 sudah close daftar ulang, sudah bergabung begitu. Cuma ada sedikit kekhawatiran gitu. Apakah karena dampak dari pandemi ini, wabil khusus biasanya kalau untuk sekolah boarding itu orang tua kan target marketnya itu nggak akan nunggu anaknya selesai sekolah gitu baru daftar, tapi memang sudah menjadi prioritas awal begitu, sehingga memang ini menjadi catatan khusus ya buat kami gitu loh, Coach. Barangkali ada saran konkret gitu ya, apa-apa yang harus kita lakukan gitu. Promosi alhamdulillah terus berjalan di media internal ya, di sosmed dan sebagainya seperti itu. Agar tadi mudah-mudahan amanah dari lembaga ini bisa closing gitu ya, dan tanggal 13 semua siswa harapannya sudah bisa masuk, kuota sudah terpenuhi gitu loh. Coach, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Wi ya. Silakan Coach, ada saran kah? Jadi sekarang posisi sudah berapa persen dari target tercapai? Targetnya berapa? Targetnya kalau boleh tahu target berapa? 111, sekarang di angka 24 ya, berarti 20%-an. Oke, 111, oke. Iya, sekarang yang sudah daftar ulang ya, yang kita anggap sudah closing itu yang sudah daftar ulang, Coach, 24. 24 ya. Oke, masih ada gap, berarti kurang ya, masih lumayan ya. Masih baru kurang lebih sekitar 20%-an ya. Berarti kurang lebih. Iya, baru 20% in progress. Masih 80%, sisa waktu kurang lebih sekitar sampai dengan tanggal 1 bulan kurang. 1 bulan. 1 bulan kurang ya, 13 Juli ya. Oke. 1 bulan kurang. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya kita mau mengoptimalkan dengan kondisi seperti sekarang? Sebenarnya memang orang-orang ini menunggu itu artinya wait and see. Pada takut sebenarnya, Bu. Jadi mereka keep dulu nih, mereka takut ini nanti seandainya didaftarkan sudah bisa belajar atau belum, sudah bisa proses atau belum gitu ya. Nah, memang ini kondisi-kondisi yang dialami hampir semua lembaga. Nah, dengan kondisi seperti sekarang. Nah, tapi kita juga tidak boleh menyerah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, jadi memang harus disusun strateginya. Ini kan goalnya sudah ada, realitinya sudah ketahuan, angkanya 24%. Nah, sekarang kita ukur, Bu, dari rata-rata, contoh misalnya, kan tadi saya buat kurva seperti ini ya, kurvanya. Orang beli itu karena dia datang karena dia tahu. Nah, sekarang pertanyaan tahu ini juga nanti ada distribusi. Nah, dihitung konversinya berbandingan dulu dan sekarang. Dulu itu artinya sebelum COVID dan sekarang. Misalnya gini, dulu kita butuh 111 santri dulu gitu ya. Kira-kira kalau ada butuh 111 santri, berapa sih dulu yang didatangi? Yang didatangi itu artinya berapa tempat, lembaga, dulu channelnya untuk membuat orang bisa beli itu gimana caranya? Maksudnya bisa closing itu kita telepon, kita hubungin atau apa? Caranya selama ini gimana, Bu? Boleh tahu? Jadi kalau di sistem PPDB yang sudah ada, memang ada bahasa malah ada inden, Pak, ada pendaftar inden gitu. Okay. Sebelum kita buka PPDB itu sudah banyak yang nitip lah bahasanya ya. November udah tutup gitu. Ya. November udah tutup ya. Sudah tutup aja. Kita kemarin mulainya November. Jadi kalau ini salah satu sekolah kami misalnya kemarin ya, kita hanya butuh kuota 64, Pak. Itu sampai 4 sampai 5 kali lipat si pendaftarnya. Begitu ketika normal dulu, gitu kan. Pada saat normal maksudnya menginformasikan pakai apa? Apakah nyebar flyer, nyebar brosur ke sekolah-sekolahan? Ada web khusus. Ya, ada web khusus ya, kemudian melalui orang tua juga.
Markomnya lewat web, selain lewat web apa lagi? Medsos yang lain, ya. Medsos, selain itu? Orang tua, pendekatan ke orang tua ya. Orang tua ini pendekatannya pakai apa? Di telepon, didatangi, atau lewat pengajian? Atau Pakai share WA, Coach. WA, sosmed ya. Oke. Iya. Nah, jadi ini kalau kita ngelihat sebenarnya yang berubah tuh kalau dulu misalnya di sini 100 butuh 111 gitu ya. Dengan media ini saja mungkin yang tahu 500 orang ini udah closing nih, kira-kira gitu. Yang apa? Yang datang tuh udah closing. Nah, sekarang angka ini konversinya berubah. Medianya yang berubah. Nah, ini sudah tidak relevan. Artinya hanya menggunakan web, medsos, dan ini tidak relevan. Kenapa? Ada barrier. Di sini ada batasan baru yang membuat orang yang sudah tahu dan datang ini tidak langsung membeli. Nah, ini saya sebut dengan obstacle namanya. Obstacle atau hambatan. Nah, apa hambatan yang membuat orang takut? Yang menghambat itu bukan uang. Kemungkinan menurut saya ya, bukan mereka nggak punya duit. Yang menghambat bukan karena nggak mau. Tapi yang menghambat ini ada kekhawatiran. Kekhawatiran tentang kepastian pembelajaran. Jadi sebenarnya sampai sekarang orang tua itu kemungkinan besar dia nggak tahu ini sebenarnya nanti kepastian pembelajarannya seperti apa, nanti anak saya di sana seperti apa treatmentnya. Sehingga opsinya adalah tetap disekolahkan boarding atau mungkin disekolahkan yang dekat dulu. Nah itu mungkin nanti arahnya ke sana. Nah sehingga menurut saya yang harus langkah konkret yang harus dilakukan. Nah ini obstacle-nya yang harus dipatahkan. Maksudnya kekhawatiran-kekhawatirannya harus dipatahkan. Apa yang dilakukan? Media web, medsos, dan ini tetap, tapi ini hanya sebagai media distribusi. Jadi ini web, medsos ini adalah distribusi informasi namanya. Distribusi informasi. Dulu hanya dengan distribusi informasi aja, orang closing. Sekarang nggak cukup. Maka kita harus melakukan apa? Langkah lebih struggle, langkah lebih apa ya namanya? Persuasif. Karena apa? Ada dua langkah yang kelewat sama apa namanya teman-teman. Yaitu apa? Brand aktivasi dan marketing komunikasi. Kalau dulu distribusi aja disebar lewat web, lewat medsos, lewat WA, informasinya orang udah beli. Dulu hanya distribusi, oke, selesai. Sekarang nggak bisa, karena ada obstacle. Maka apa? Harus dikasih tahu dan harus diedukasi. Nah, maka obstacle ini database. Nah, ini kan sumber asalnya kan di sini database nih. Database. Ya. Nah, database ini yang sudah kita punya difilter tadi dengan cara apa? Dilakukan edukasi. Diedukasi. Jadi selama berapa ini ya? Kurang lebih sekitar 20 hari ke depan harus punya target selama 20 hari ke depan punya target tiap hari atau tiap hari sepekan mungkin 4 sampai 5 kali ini membuat kelas mungkin bisa pakai Zoom atau pakai apa mengumpulkan database tadi untuk dikasih edukasi. Nah, jadi ada misalnya contoh, dikasih bahasanya, informasinya sekarang bukan disuruh daftar. Karena kalau dulu kan orang hard selling, istilahnya namanya hard selling bisa. Dikasih informasinya langsung orang beli. Sekarang nggak bisa, butuh soft selling. Maka butuh pendekatan, saya sebut ini adalah pendekatan namanya soft selling. Nah, caranya gimana? Diedukasinya dengan cara orang diminta untuk gabung dulu. Ya, para orang tuanya diminta untuk bergabung. Lalu di sana dikasih tahu, nah ini tadi ya, diinformasikan, suruh gabung di situ, tentang, oh ini loh, sekarang DT protokolnya seperti ini, nanti dia proses pembelajarannya seperti ini, biaya-biayanya seperti apa. Nah, jadi ada proses kayak kita kelas kayak gini di online, tapi tujuannya dikemas dengan cara misalnya kayak pelatihan atau seminar atau apapun, mempersiapkan pendidikan anak di masa pandemi, mempersiapkan sekolah baru untuk anak di masa pandemi, menyiapkan apa, nah itu contohnya. Nah, itu database diundang dulu orang tua untuk bisa bergabung. Dan itu di listing dengan baik, database-nya dibuat dengan baik. Jadi intinya cara lama sudah tidak lagi relevan karena sekarang sudah new normal. Namanya new normal, maka cara lama jadi jadul, jadi nggak kepake. Maka kita harus membuat cara baru. Jangan terjebak zona nyaman dengan kalau dulu kita dengan nama besar kita sebar brosur langsung nih November udah penuh. Nah, sekarang kondisinya nggak sama. Sekarang kompetisinya dan marketnya berubah, maka apa? Harus membuat cara baru. Cara barunya gimana? Nah ini tadi ya. Jadi apa yang dilakukan? Kumpulkan, buat kelas, targetnya berapa? Nanti harus dihitung. Dihitungnya gini. Oke, 1 kali kelas, misalnya 1 kali kelas itu jumlah yang bisa ikut 100. Nanti dievaluasi dari 100, berarti 100 itu di sini di brand aktivasi, 100 orang tahu. Saya kasih warna ungu ya di sini ya. Ini
100 orang yang dikasih tahu, berapa dia yang mengunjungi website dan mendaftar di website. Jadi kalau perlu daftarnya itu indennya nggak usah berbayar dulu, mungkin hanya gratis beli formulir aja. Berapa nih? 100 ternyata yang masuk ke sini 20 misalnya kayak gitu ya. Yang akhirnya dari 100 dikasih edukasi, dia yakin, trust karena ditunjukkan. Jadi pada saat live itu, pada saat live di Zoom itu dikasih tahu, ini loh yang sudah di-prepare sama DT. Ini yang sudah kita siapkan. Langkahnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, nanti medianya seperti apa. Kita akan tetap menggunakan skenario 1 kalau seandainya PSBB diperpanjang. Skenario seandainya PSBB cuma sampai dengan bulan Juli. Skenario 3, nah itu kita jelaskan semua di sana. Ini kalau skenario 1 nanti pembiayaannya gini, skenario 2 seperti ini. Artinya kita jelaskan semua yang sudah dipersiapkan. Nah ternyata setelah itu, yang akhirnya closing, dari 100 yang ikut Zoom atau ikut kelas, 20 yang akhirnya daftar, ternyata yang benar-benar registrasi dan bayar, misalnya 10. Oh berarti dari sini sudah bisa diambil, konversinya berarti 10%. Nah angka ini yang harus dicari Teh. Teh Wiwi harus mencari berapa angka konversinya. Sehingga setelah ketahuan angka konversinya, nanti D berikutnya, kan kita masih punya hari. Oh, kalau perlu ditingkatkan jumlah Zoom-nya 200, naikin 200. Perlu ditingkatkan 300, naikin 300. Kalau memang belum tercapai. Nah, jadi itu yang harus dilakukan. Jadi dibuat kayak seminar online tentang pendidikan untuk mempersiapkan ini tadi, di-blast terus. Dan setiap hari orangnya harus berbeda. Yang daftar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, ini berbeda. Sampai kapan dilakukan kelas-kelas ini? Lakukan terus sampai target terpenuhi. Jadi kurang lebih closing ya. Iya, closingnya di situ Teh. Jadi kalau dulu semacam simulasi ya Coach ya, semacam simulasi untuk sekolah ya, tapi pesertanya adalah orang tua gitu ya. Jadi mungkin ya orang tua. Jadi sebenarnya bukan simulasi, edukasi ya, tapi edukasi. Edukasi itu artinya gini. Saya Pak Gatot, saya sebenarnya punya anak. Mau saya sekolahin di boarding, tapi saya khawatir, ini ada obstacle nih tadi. Khawatir kenapa? Ini benar nggak sih sudah boleh boarding? Nanti di sana anak saya tertular nggak, terpapar nggak? Sekolah bertanggung jawab nggak? Sekolah punya proteksi nggak? Nah saya nggak tahu, karena brosur nggak bisa bicara itu. Iya, betul. Nah maka butuh diyakinkan, saya butuh diyakinkan. Gimana caranya? Undang saya untuk bisa dapat kelas itu, untuk saya ibaratnya diyakinkan. Ini loh Bapak Ibu, kita akan pembukaan, tapi di DT kita udah persiapan new normalnya kayak gini. Nanti kelas kuota kita kurangin. Nanti ada kelas misalnya harusnya 1 hari full dibagi karena kita separuh masuk pagi, separuh masuk sore. Gurunya, asatidnya, nanti murabinya pakai facial dan seterusnya. Nah itu saya rasa kayaknya tidak terinformasikan. Nah kalau perlu nanti tim dari MKTV diminta untuk membuat video edukasi yang bagus, yang standar, meliput sekolahannya, penataan meja kursinya, asatid kalau ini, dicontohkan simulasinya, sehingga dengan melihat itu orang semakin yakin. Nah itu yang sebenarnya harus dilakukan Teh. Jadi kalau saya lihat mungkin Teh Wiwi mungkin saya rasa harus meninggalkan kenyamanan yang lama, yang dulu cuman bagi brosur selesai. Sekarang kayaknya udah nggak bisa. Sekarang harus prosesnya anggap kita anggap semua sekolahan sekarang itu sama ratingnya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih hebat. Jadi maka cara bertempurnya nggak sama. Maksudnya cara untuk kita ininya nggak sama. Kalau dulu karena kondisinya normal maka siapa yang punya brand, sama yang punya reputasi, itu peluangnya besar. Tapi dengan kondisi kayak sekarang, semua jadi kayak di restart, permainan tuh kayak 0-0 semua gitu. Jadi maka kita harus ngerasa kayak ya kita juga harus bangun brand lagi, kita harus melakukan markom lagi gitu, kita harus melakukan social selling, edukasi mereka apa yang kita lakukan, saya kira seperti itu. Dan jangan keduluan sama sekolahan lain. Mantap Coach. Alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi ya. Ditarget aja Pak Gatot, ditarget sehari misalnya 100 gitu ya. Saya rasa kalau misalnya kita punya waktu 20 hari, sehari targetnya ikut kelas online-nya tadi itu 100, 20 hari sudah ada target 2.000 kan? Ya kan? Ya, 2.000 itu kalau seandainya cuma kita 2.000 10%. 10% aja udah 200 kan harusnya gitu. Kecil lah, nggak perlu itu. Udah lebih ya. Nah, luar biasa. Nanti collab itu maksudnya kolaborasi. Jadi nanti tim dari DT ngundang pakar pendidikan siapa, ngundang pakar pendidikan siapa. Jadi ada tandem lah gitu. Jadi ganti-gantian yang nanti pakar pendidikan tuh ngasih tahu tentang ini loh cara sekolah pada saat masa new normal. Kalau perlu nanti undang perwakilan dari misalnya dinas untuk dia bercerita kebijakannya dinas tuh seperti apa gitu. Jadi kolaborasi kayak Pak Gatot ngundang saya kayak gini gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Iya, betul. Kedua. Siap.
Luar Siap, biasa. Coach. Terima kasih sekali. Nanti saya tagih PR-nya Masya Allah. harus 100 orang per hari ya. Harus orang per hari. Siap, mohon Baik. doanya. Terima kasih. Terima Alhamdulillah. kasih Bu Wi ya. Coach, kita udah kelebihan 8 menit nih. Udah 10.38. Masya Allah, tidak terasa ya. Cepat sekali ya waktunya. Kalau kita diskusi sesuatu yang menarik memang Masya Allah ya. Cepat sekali waktunya, nggak terasa. Baik Coach, pertemuan ini ada PR atau masih merevisi yang PR yang kemarin? Insya Allah setiap pertemuan ada PR-nya ya. Iya. Setiap pertemuan kita harus ada PR nih. Nah, Ya, ini sudah PR progres kita. ya. Sepakat. Nah, tugas kita hari ini, besok adalah, nah ini ada 8. Yang pertama, jabarkan jalur distribusi yang sekarang sudah ada. Artinya ini kita bicara existing dulu ya, belum bicara yang nanti. Sekarang kalau mendistribusikan pakai apa, jelaskan apa saja yang sudah dilakukan agar orang itu tahu usaha kita, jelaskan apa saja yang sudah dilakukan untuk orang datang ke usaha kita, jelaskan apa saja yang sudah dilakukan untuk orang beli, terus sampai beli lagi, beli lebih banyak, lebih sering, sampai mereferensikan. Nah, ini dijabarkan dulu, nanti akan saya evaluasi, artinya untuk jadi dasar, karena ini ibaratnya before-nya, nanti after-nya kita akan bahas satu-satu, perbaikan distribusi seperti apa, perbaikan nanti brand aktivasi seperti apa. Insya Allah nanti bertahap bisa kita simulasikan sampai nanti dengan selesai tuntas sampai dengan referensi. Nah, nanti ada beberapa juga materi, ada disiplin eksekusi dan pengelolaan keuangan insya Allah di akhir nanti untuk bisa melengkapi dari apa yang sudah kita bahas selama ini. Semoga manfaat. Exercise seperti ini adalah media untuk kita praktek karena tujuan dari kegiatan kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita bagaimana bisa mempraktekkan karena ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, agar kita bisa membuahkan hasil dari pertemuan ini, ayo PR-nya dipraktekkan. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk kebaikan kita, kebaikan lembaga yang kita kelola, usaha yang kita kelola, dan semoga dari ikhtiar itu Allah catat sebagai amal ibadah buat kita semua. Baik, itu mungkin Pak Gatot, saya kembalikan lagi. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih ya Coach Ridwan, sahabat MKTV dan rekan-rekan. Alhamdulillah. Berakhir sudah kita bincang bisnis kali ini bersama dengan Coach Ridwan dan saya Gatot Kuntakumara. Kami undur diri dan mohon maaf lahir batin apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Dan semoga yang paling penting usaha kita adalah jadi amal soleh dan menyempurnakan ikhtiar. Karena tugas kita adalah menyempurnakan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Hasil akhir Allah yang menentukan. Dan semoga itu semua menjadi keberkahan buat kita bersama dan menjadi sarana kita semakin dekat kepada Allah dan menjadi jalan kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih Coach. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai kah? Yang pertama, dengan kurban Peduli Negeri ini kita memberdayakan peternak kecil, di mana di beberapa cabang kami ada peternak-peternak yang menjadi binaan. Yang insya Allah dengan konsep ini, selain juga mengakses terhadap hewan-hewan mereka, juga ini ikhtiar kita untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Yang kedua, insya Allah kurban Peduli Negeri ini akan kita sebarkan ke wilayah-wilayah, ke pelosok-pelosok negeri yang bisa jadi jarang mendapatkan protein hewani atau mendapatkan daging kurban. Yang ketiga, insya Allah kurban-kurbannya atau hewan-hewannya kita pastikan sesuai dengan syariah dari sisi bobot, kesehatan, dan yang lainnya. Yang keempat, insya Allah para muqorib akan mendapatkan quick report dan laporan eksklusif di mana bisa diakses oleh para muqorib itu dalam kurun waktu beberapa saat setelah hewan kurbannya disembelih.